Iya teman-teman. Oh iya saya tutup. Sorry. Tapi nggak apa-apa ya. Belum masuk materi. Tenang aja. Saya baru record. Sorry ya. Nggak apa-apa ya. Aduh terima kasih itu tadi siapa ya itu tadi record bang. Kan namamu nggak kelihatan. Ya teman-teman. Kalian tahu nggak? Hampir tiap hari minimal dari endorse. Makanya saya akhirnya YouTube-nya agak ketinggal. Nih supaya kalian semangat dulu nih. Saya bakar nih semangatnya. YouTube-nya agak ketinggalan. Nanti saya tunjukkan buktinya. YouTube-nya agak ketinggalan karena saya ngejarnya endorse-nya. Tahu endorse-nya? Setiap hari itu lebih dari $500. Ayo, hitung coba. Berapa tuh? 4,5 juta lah. 6 Ya, juta. berapa? $500. Hah? 14 kali 5, 7 ya? 7 juta. Ya, 7 lah ya. 7 ya. 7. Jadi kamu hitunglah itu sebulan berapa. Merinding tahu dengar. Usaha jualan online. Ngeri kan? Ngeri nggak? Itu saya dibayarnya pakai dolar. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti saya bukain ya. Oke, saya kasih teorinya dulu. Udah semangat nih. Semangat ya. Yo, saya bukain dulu. Ini masih baru datang, kasihan nanti mereka Siu charger, Siu. Oke, nah. Loh, Yogi kau ada di sini? Halo Bang, iya sini Bang. Dia ada di sini. Nah, ini salah satunya di. Wah, pentolan ada di sini. Kampret. Si Bang Jambang nih saya bilang nih. Akhirnya dia ketahuan ya. Ketahuan. Jadi ini Yogi, tapi kau gak usah ngomong-ngomong ya. Ini sebenarnya salah satu pemain. Kan belakangan YouTube saya itu bicara tentang kripto, teman-teman. Ya, kalian mungkin nanti akan saya bukain. Nah, Yogi ada di sini. Dia juga pemain kripto. Nah, Kecil-kecilan lah Bang. iyalah, ya. Nah, ini karena saya bukain tentang YouTube-nya sama tentang endorse-nya. Jadi tutup mulutmu, bisa enggak? Halo? Halo. Wah, mungkin. Jadi saya harap begitu ya. Paham nih Yogi? Paham ya? Tutup mulut aja. Yang penting kamu ikutin terus gitu. Nanti semoga kamu berhasil juga tuh. Ya. Siap, paham. Mantap ya. Nah ini teman-teman. Saya kasih teorinya dulu. Bentar ya, saya buka dulu presentasi saya. Mana. Kalau kelihatan bilang kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, mantap. Semangat ya. Jangan lemes-lemes ya. YouTube Killer ini cuma sedikit aja slide-nya. Karena saya pinginnya to the point langsung jebret. Oke. Nih, latar belakangnya. Yang pertama, pandemi merajalela. Udahlah, saya nggak usah cerita ini. Kalian tahu, baca aja di Detik di mana segala macam tuh udah tahu pasti merajalela. Ya, susah keluar rumah dengan risiko yang sangat besar. Jadi teman-teman yang masih kerja di luar itu risikonya besar. Dengan hasil yang kalian dapat pun sebenarnya nggak seberapa juga. Ya, saya nggak bisa, bukan maksudnya merendahkan, bukan. Tapi maksudnya adalah dengan risiko yang sebesar itu terpapar virus dengan taruhan nyawa, ya toh. Tapi hasilnya pun ya biasa kalian kerja itu kan. Nah, yang ketiga tetap membutuhkan uang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan tetap butuh uang, tetap butuh makan, tetap butuh bayar listrik, bayar ini, bayar itu, anak, dan seterusnya. Itu uang semua, teman-teman. Tapi kita nggak kerja, itu gimana kan? Kita mau keluar pun bingung, ya kan? Nah, itu latar belakangnya. Kemudian yang keempat, cara satu-satunya yang masuk akal adalah online. Nah, online itu ada apa aja? Bisnis online, kerja online, influencer. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Benar nggak? Bisnis online misalnya teman-teman ya jualan di online, bisa dari Instagram, bisa dari WA, bisa dari mana-mana bisa. Kerja online, ya ini WFH segala macam ya. Atau misalnya kalau kalian buka teman-teman seribulancer.com, freelancer.co.id ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kerja online, bisa desain, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi Android, aplikasi iOS, dan lain sebagainya. Itu kerja online. Dari rumah aja bisa kerja, tapi nanti dibayar sama orang. Tapi itu kerja loh ya. Itu kan kerja. Nah yang bagus itu salah satunya lagi influencer. Ya. Berikut,
Apa saja yang bisa dilakukan secara online. Kalau secara umum ya 3 ini, jualan online, influencer, kerja online. Itu aja. Nah, apa-apa aja turunannya ada banyak sekali. Kalau kita mau ngomong kan habis waktu nggak selesai nanti. Kalau itu tadi yang udah saya jelasin kan, kalau jualan online ya kalian jualan lah kayak di Shopee, gitu, di Facebook, Instagram, segala macam itu bisa itu. Pakailah. Bahkan di website sendiri, bikin website jualan, itu semua bisa teman-teman. Ya, influencer. Nah ini misalnya buat TikTok, nanti ada orang endorse. Buat YouTube, nanti orang endorse, gitu. Atau misalnya Instagram, nanti orang endorse. Ya, kerja online tadi sudah. Berikutnya ini, media online apa saja yang bisa dipakai? Facebook. Nah, itu mengandalkan pertemanan. Jadi teman-teman juga harus tahu ya. Ini apa kekuatannya gitu. Facebook itu teman-teman bisa cari uang, bisa. Caranya bisa dari Caranya adalah bisa dari fanpage yang mungkin beberapa teman-teman tahu apa namanya? Adsbreak, Adstream. Nah, itu bisa. Tapi bisa juga kita ngiklan dapat bisa jualan dari iklan dapat, atau pertemanan. Tapi lebih banyak itu sebenarnya mengandalkan pertemanan, itu Facebook. Jadi kekuatannya di situ. Kemudian yang kedua Instagram. Nah, kalau ke Instagram itu mengandalkan follower dan interaksi, engagement dan update. Contoh, saya punya Instagram. Kalau nggak update, males orang. Itu. Nah, jadi di Instagram itu kekuatannya harus foto, bikin tag-nya, dan harus rajin update, itu-gitu ya. Dan follower, jadi makin banyak followernya, makin berharga kamu. Kalau followermu cuma 1.000, kamu nggak dihargain. Tapi kalau Instagram followernya sampai 50.000, pasti cari orang kamu. Nah, gitu. TikTok juga mirip, tapi bentuknya video. Nah, ini udah sedikit beda nih ya. Instagram ada gambar, ada video juga. YouTube apapun bisa, durasi panjang dan pendek masuk, live pun bisa. Nah, ini dia kekuatannya teman-teman. Jadi di sini perlu saya highlight satu hal, di mana YouTube itu punya kekuatan tersendiri ternyata. Itu teman-teman. Yaitu bisa panjang durasinya, kemudian bisa pendek juga durasinya, dan bisa juga ikut live di situ. Paham ya? Itu dia. Dan bisa dapat duit dari situ. Itulah yang disebut sebagai Google AdSense. Nah, sementara kalau kamu di TikTok, saya nggak tahu, mungkin ada juga dapat ya, tapi kecil banget gitu. Atau misalnya ngajak-ngajak orang. Nah, itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya diminati menurut saya. Kemudian LinkedIn itu bisa juga ya, media online. Jadi kalau kamu yang kerja bisa pakai LinkedIn untuk profesional dan pekerjaan. Appset itu tidak bisa dilihat banyak orang. Nih, banyak orang ini ya, banyak orang. Itu kalau misalnya untuk Appset, contoh ya WhatsApp. WhatsApp kalau bisa nggak dipakai jualan? Bisa, ya kan? Tapi nggak bisa dilihat banyak orang. Ya sebanyak-banyaknya ya sebanyak temanmu itu. Itu. Kalau temanmu cuma 100 ya cuma bisa lihat 100 orang gitu. Nah, tapi apakah 100-100-nya beli? Ya enggak juga, terlalu kecil kan dia punya audiens itu kan. Itu. Marketplace seperti Shopee ini maksudnya, Shopee, Lazada, ya, Tokopedia dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa pakai juga untuk jualan. Intinya sebenarnya kalau dari sini kita udah tahu, teman-teman, berarti kita itu bisa pakai media online untuk cari duit. Cuman nanti kita akan fokus di YouTube-nya. Berikut cara kerja influencer. Nah, jadi kita karena masuknya di YouTube, maka jatuhnya itu adalah influencer. Nah, cara kerjanya adalah mendapatkan follower sebanyak mungkin, kemudian follower adalah aset, semakin banyak follower semakin mahal dihargai, dan apakah dihargai dari platform atau dari endorsement. Contohnya, YouTube itu dapat uangnya, teman-teman saya harus kasih tahu kalian, YouTube itu dapat uangnya dari AdSense. Nah, itu dari YouTube-nya. Nah, tapi bisa juga dari endorsement. Nah, ini yang kedua. Ada yang tahu lagi nggak dari mana lagi selain dua ini? Ada, ya kita sendiri jualan di YouTube. Boleh, teman-teman. Apakah jualan pribadi, apakah jualan affiliate, atau apapun bisa, teman-teman. Itu caranya. Ya, oke? Sip ya?
Nih, jadi ada 3 yang bisa di situ. Tinggal bikin link, kayak waktu itu saya nge-review ada namanya toko kripto. Nah, itu ada referralnya, teman-teman. Jadi kalau orang ngeklik itu, daftar, saya dapat. Kemarin aja saya dapat $30. Lumayan itu, teman-teman. $30, nggak ngapa-ngapain. Saya tiba-tiba lihat aja di akun saya ada $30. Wah, luar biasa betul. Gitu. Ya. Oke. Nah, big question-nya, pertanyaan besarnya, apa yang harus dilakukan agar orang terpengaruh dan akhirnya mau ngikutin kita sehingga kita memiliki banyak follower. Nah, ini dong. Ya, saya tutup dulu nih sebentar. Kan YouTube nih, teman-teman. Nanti kamu bikin YouTube kan. Terus bagaimana cerita itu orang mau nge-subscribe kita? Betul kan? Ya kalau kamu bikin video sekeren apapun tapi orang nggak suka, ya kamu sendiri yang nonton videomu gitu. Koleksi doang kan. Nah, tapi bagaimana membuat sebuah video yang menarik dan orang datang dan dia merasa rugi jika dia tidak ngikutin kita. Nah, ini yang penting. Makanya nanti saya ada tugas nih buat teman-teman semua. Nih, pilih beberapa temanya. Jadi harus milih. Nggak bisa Bang, bebas lah. Selalu tuh, kemarin juga saya udah ngajarin. Bebas lah Bang, apa aja. Nggak bisa teman-teman. Kalian harus pilih nih salah satu. 2 mungkin masih bisa lah digabungin gitu ya. Nih saya ajarin ya teman-teman lah. Lihat nih. Misal kamu ngomongin tentang agama. Boleh teman-teman. Tapi ingat agamamu. Jangan kau singgung agama orang lain. Nanti, aduh, aku mundur lah kalau kayak gitu. Kau singgung agama orang lain, Bang Jos tuh yang nyuruh. Wah, kacau ya kan? Bukan saya suruh. Kamu boleh ngomongin agama, tapi ya agamamu. Kalau agama Kristen, ya kamu Kristen. Kalau kamu Islam, ya Islam yang kamu ngomongin. Tuh nanti orang pada datang. Bagus nih ini ngejelasinnya. Nah, mereka datang tuh. Ya, boleh agama? Boleh. Tapi jangan singgung agama orang lain. Suku juga boleh nggak? Boleh. Saya tahu kok ada banyak YouTuber yang menggunakan kesukuan, dalam arti dia contoh ya di orang Medan gitu. Dia pakai bahasa Batak YouTube-nya. Ada tuh saya tahu. Atau orang Jawa dia pakai YouTube-nya pakai bahasa Jawa. Itu boleh. Lebih mengandalkan kesukuan baru dia bikin cerita tersendiri. Boleh. Traveling, mungkin kamu suka travel, boleh. Nah, kamu bikin konten travel. Wah, hari ini saya di sini bikin begini, kulinernya bagus segala macam. Nah, itu ya pilih nih teman-teman. Ada banyak banget ini ya. Ada hiburan, tutorial. Kamu mungkin mau bikin tutorial, bikin website, cara massage atau apalah. Pokoknya banyak banget teman-teman tutorial itu. Podcast mungkin kayak Sule atau misalnya Om Deddy, ya, dan lain sebagainya. Boleh. Undang aja, jangan langsung mikir gini juga teman-teman. Kamu langsung mikir gimana ya caranya ngundang Pak Jokowi, ya janganlah. Atau misalnya, gimana caranya ngundang Fitra Eri atau gimana caranya ngundang Atta Halilintar. Ya jangan ketinggian gitu. Undang aja teman-teman sesama temanmu dulu, ngobrol-ngobrol tentang misalnya apakah ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang bengkel, ngobrol tentang salon, apalah segala macam. Itu bisa teman-teman. Ya. Memasak, ibu-ibu nih, giliran ibu-ibu nih. Ya nanti kita akan tunjukkan juga teman-teman. Ya ada banyak YouTuber ibu-ibu ngomongin tentang masakan melulu. Wah, gede juga dapatnya teman-teman. Nah kesehatan, mungkin kalau kesehatan agak sedikit wanti-wanti ya teman-teman ya. Karena lebih enaknya itu kalau ada pendidikan di bidang kesehatannya, misalnya dokter atau perawat ngomongin kesehatan. Nah itu enak. Ya. Kemudian berbagi informasi, mungkin kalian bacain informasi-informasi terupdate terkini, boleh juga teman-teman. Informasi update hari ini teman-teman, nah itu boleh. Politik, mungkin kalau kalian kuat hujatan, masuk di sini. Ranahnya ini adalah ranah perang. Ya, ini ranah perang nih teman-teman. Tidak akan pernah sepi, ya tidak akan pernah. Kamu singgung aja terserah partai mana, nanti kamu akan habis diserang. Kecuali mentalmu udah kuat ya boleh gitu. Kalau belum kuat ya hindari ya. Sharing pengalaman boleh. Ada yang saya tahu itu sharing-sharing pengalaman hidupnya bermanfaat, menginspirasi. Mereka sharing akhirnya followernya banyak juga, ratusan ribu juga teman-teman subscribernya. Anak-anak boleh juga. Saya ada pernah suatu waktu melihat video anak-anak cuman sekedar nyuci
mobil-mobilan truknya nih teman-teman, yang memvideokan orang dewasa, tapi pakai bahasa sederhana gitu. Ayo teman-teman gitu. Ya saya tutup dulu ya. Dia ngambil nih mobil-mobilan anaknya gitu kan, dimasukin lumpur. Ah, kotor nih, divideoin sama dia. Videonya juga yang goyang. Beneran teman-teman. Ini ya, waduh, mobil kita kotor ya. Yuk kita bersihin dulu ya teman-teman. Yuk gitu. Sambil jalan dia kan. Yuk ini mobilnya gitu. Truknya. Oh, ini kita siapin dulu ya airnya ya. Terus direkam sama dia goyang-goyang serius teman-teman. Tuh, akhirnya dicuci sama dia. Ditenggelamkan, naikin lagi gitu kan. View-nya tahu nggak seminggu? Hampir 4 juta. Bayangin, hampir 4 juta. Saya kasih buka-bukaan ya. Yang 20 jutaan itu dapat saya, itu view-nya cuma sekitar 1,1 juta. Jadi kalau dia hanya cuci terkotor, view-nya 4 juta, kan kita jadi tepok jidat kan. Gila kan. Itu loh teman-teman. Sampai segitunya. Ya. Berikut. Otomotif. Nah, ini mungkin ini banyak cowok-cowok nih. Nah, yang suka otomotif, ya, boleh kalian bongkar-bongkar. Tapi kalau kalian bongkar ya kalian pasang lagi. Jangan sampai pinter bongkar nggak pinter masang. Ya. Jadi lucu nanti. Tapi boleh juga teman-teman. Jadi kocak gitu kan. Ya kita itu adalah pinter bongkar ya teman-teman ya. Tapi nggak pinter masang. Jadi YouTuber otomotif suka bongkar ya. Boleh teman-teman. Musik mungkin. Ya kalian yang suka cover, ya kan? Atau bermusik, main musik, bikin tutorial, main gitar, main piano, waduh banyak banget teman-teman. Dan ini temanya masih banyak sekali, bisa dilakukan. Oke, ini saya membuka sedikit wawasan teman-teman dulu. Nah, masalahnya adalah ini, kita tidak bisa menentukan tema apa yang akan kita buat dan tidak mampu konsisten dalam membuat kontennya. Nah, ini teman-teman ya yang menjadi problem. Saya ulangi ya, masalahnya itu adalah tidak mampu menentukan temanya. Jadi makanya saya bilang teman-teman tuh nanti setelah ini mulai kalian pikir teman-teman, saya mau bikin tema apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mampu konsisten membuat kontennya. Karena kalau misalnya teman-teman baru hari ini bikin satu, terus kemudian nggak bikin lagi video, aduh nggak ada yang nonton teman-teman. Itu aja, miris. Jadi YouTube itu memang harus selalu diupdate videonya. Oke lah, bukan tiap hari. Dengar nih baik-baik ya, supaya teman-teman paham. Tidak harus tiap hari. Tapi paling tidak seminggu, kalau di awal-awal ya seminggu 2-3 kali, supaya update-nya itu continue terus gitu. Nah, itu yang jadi tantangan. Ya. Nah, solusinya gimana? Ya miliki komunitas, saling berbagi informasi, saling mendukung. Makanya teman-teman ikut mentoring. Kemudian miliki tujuan yang jelas. Atas alasan yang jelas atau alasan yang jelas untuk apa kita melakukannya. Teman-teman, contohnya kayak saya ya waktu itu di bulan Februari atau Maret, saya itu udah mikir gini, bentar lagi istri saya itu mau lahiran. Sementara jualan tuh makin ngedrop. Terus gimana dong? Nah, YouTube saya berdayakan. Makanya teman-teman, kalau nanti teman-teman lihat YouTube saya itu, mulai efektif nguploadnya itu lagi, kalau teman-teman bisa lihat, itu sekitar bulan Maret atau bulan berapa itu ya. Belum lama teman-teman. Kemudian yang pasti tujuannya berhasil dan mendapatkan income secara rutin setiap hari. Itu ya teman-teman ya. Kemudian buatlah perbandingannya. Artinya begini, misal Anda sekarang kerja dengan penghasilan sebulan adalah 3,5 juta. Coba buat akun YouTube sampai berhasil melewati syarat YouTube dan sebulan bisa menghasilkan ya sebulan melewati threshold-nya YouTube. Threshold-nya YouTube itu adalah $100. Kalau ini udah lewat teman-teman, pasti akan lebih semangat. Kalau belum tercapai, teruskan, lakukan, terus kejar sampai tercapai. Kemudian yang keempat, tidak ada cara lain untuk berhasil di YouTube kalau tidak dilakukan. Jangan pernah berpikir bahwa kontenmu akan diisi orang lain. Nggak mungkin teman-teman, kamu buat nih nanti channel YouTube, lalu kamu berharap orang lain yang ngisi. Ya, bukan begitu. Memang harus kita lah yang mengisi konten kita. Nah, jangan pernah berpikir mendadak tiba-tiba channelmu ramai tanpa ada updatean. Nah, itu yang tadi ya, konsisten update videonya. Baru yang terakhir itu cara memulainya adalah tentukan tema apa yang Anda akan buat channel YouTube menggunakan Gmail yang aktif, desain sebaik mungkin, jangan terburu-buru,
setting semuanya supaya terlihat bagus, mulailah buat video pertama Anda, mulailah dengan praktek. Nah, ini akan saya praktekkan nanti, saya tunjukin langsung dashboard-nya, saya buka ke kalian. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya enggak? Dah. Langsung, ayo tanyain, cepetan teman-teman. Ini Bang, ya. Untuk konten mesti selalu kita atau muka kita yang mesti tampil, atau bisa konten-konten yang kayak tutorial cuma kayak tangan pakai peraga atau apa gitu? Yes, caranya bisa. Bang? Bisa. Itu yang saya bilang tadi, channel anak-anak cuci mobil, itu dia pakai handphone menurut saya itu, goyang-goyang kok. Nah, dia pakai tangan satu nih, gini ya. Itu nggak ada wajahnya sama sekali, bisa. Bisa ya. Oke, lanjut. Ayo, ada lagi? Ayo tanya teman-teman. Ya, Albert. Apakah nanti juga diajarkan YouTube Short? Apa? YouTube Short. YouTube Short katanya Bang. Yang YouTube Short itu yang pendek-pendek videonya. Oh, nggak fokus di situ Pak. Itu mah kayak TikTok jatuhnya nanti. Kita nggak fokus di situ. Tapi kalau mau itu kan gampang aja. Itu kan tinggal bikin create beberapa detik aja kan itu. Kayak TikToknya itu. Mereka YouTube-nya itu kan takut dihajar TikTok. Makanya ada YouTube Short. Itu jadi difasilitasi sama mereka. Saya nggak fokus di situ, bahkan saya nggak nyaranin teman-teman masuk di situ. Tidak, tetap YouTube yang aslinya, YouTube yang dari dulu itu. Ya. Oke. Tapi itu gampang kok Pak, nanti bisa diajarin nanti. Ayo, ada lagi teman-teman? Bang Yos mau tanya, Bang Yos. Boleh, Yasril. Ini kontennya itu kan tadi kan Bang Yos kan kita bagusnya mau bikin sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak re-upload itu bisa nggak kayak begitu? Bagus. Bukan kita edit dulu atau baru kita upload. Itu gimana? Pertanyaan yang bagus sekali dan langsung saya tegaskan, jangan. Ya, kalau teman-teman beberapa mungkin ada yang pernah ngikutin saya jualan online, yang kayak gitu-gitu nggak tahu kenapa, yang nggak cocok dengan hati nurani saya. Tapi kalau kalian masih mau ya silahkan kalian bikin sendiri. Ingat ya teman-teman, orang juga bikin videonya itu punya effort, capek mereka. Nah, kalau kamu ambil videonya lalu kamu bikin dengan jadi kontenmu, walaupun kamu bilang kan kita edit begini, please lah, hargailah mereka. Tuh. Ya, jadi saya dengan tegas menyatakan jangan re-upload. Oke? Lanjut. Boleh nanya lagi Bang? Boleh, silakan. Ini kan saya mah belum terjun ke YouTube ya. Ini kan kalau untuk punya earning minimal kita udah lolos threshold, itu kan kira-kira berapa lama ya Bang? Nggak bisa dipastikan. Ada loh teman-teman cuma 2 bulan, bayangin. Ada yang cuma 2 bulan. Tuh, tapi kalau saya sih menyarankannya yang organik aja supaya subscribermu itu benar-benar kuat. Itu. Saya sebenarnya organik tuh teman-teman. Tapi udah campur-campur. Dulu ada belajar website, jualan online. Terakhir yang masuk si Yogi ya kan, kripto. Tuh, tapi ya rezekinya di kripto, teman-teman. Gila. Nanti saya bukain ya. Sabar dulu. Ini saya lagi terima pertanyaan dulu. Ayo, ada lagi? Dani, silakan Dani. Iya, mau tanya. Ya. Oke. Gini, istri saya kan punya akun YouTube nih Bang. Isinya tuh tutorial masak. Wih, mantap. Terus saya baru mau bikin konten itu terkait dengan aquascape. Kemarin bikin video karena saya belum punya YouTube, akhirnya dimasukin di kontennya istri. Makanya saya dibuat playlist. Makanya dibuat playlist. Nah, terus saya pikir-pikir, pinginnya saya bikin sendiri gitu loh, untuk YouTube sendiri untuk aquascape. Nah, itu terus gimana? Apa videonya yang itu saya hapus, yang di YouTube istri saya, terus saya upload lagi, takutnya kan kena re-upload lagi gitu, atau gimana? Ya enggak. Solusinya. Hapus aja yang di akun pertama, pindahin ke akun kedua, gitu aja. Nggak usah diedit.
Gak usah diedit, Gak nggak bakal usah. kan re-upload. Hapus dulu yang di pertama. Oh, hapus dulu yang pertama. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sukses ya channelnya. Oke, Oke. itu nanti mereka ada 2 tuh teman-teman. Ada masak-masak sama ada aquascape tadi katanya. Itu apa itu? Akuarium. Oh iya benar, akuarium. Benar ya. Akuarium ada isinya. Isinya apa tuh? Oke, mantap ya. Oke, mantap. Itu keren itu teman-teman. Nanti bisa jangan-jangan dari luar negeri pun beli ikannya, beli akuariumnya. Keren. Lanjutkan, mantap. Ada lagi? Sudah? Udah. Niche yang potensial, Bang. Apa? Niche yang potensial digarap biasanya apa? Nggak bisa. Jangan kayak gitu, Pak. Jangan. Karena kalau contoh nih, saya bilang, niche yang potensial, ya kripto. Sekarang jujur aja saya bilang kripto lah. Wong saya main di kripto. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, Pak Priagung, paham nggak kripto? Setengah mati nanti bikin kontennya. Beneran. Aduh, apa sih Bang? Apa sih blockchain? Apa sih smart contract? Jangan gitu. Sesuaikan dengan apa yang kita bisa. Pak Priagung bisanya apa? Nah, itu tadi contohnya si Mas Dani. Dia ternyata aquascape. Ya udah dia di aquascape. Istrinya di mana? Masak. Ya jangan istrinya jadi ngurusin aquascape. Wah, stres dia. Habis itu ikannya dimasak semua sama dia. Ya, jangan kembali. Bikin senyaman mungkin Anda bisanya apa. Jangan maksa, teman-teman. Ya aku ya jujur pribadi itu awalnya bisa jualan online. Makanya saya bikin kontennya itu tentang jualan online, Shopee, Lazada, itu kan awalnya. Tapi setelah turun semua, apalagi bulan Februari, Maret kemarin, mikirlah saya, istri udah mau lahiran, income-nya kayak gini, gitu kan. Udah hajar di kripto. Memang setengah mati belajarnya, Pak. Jujur aja. Sampai tengah malam, 2:30 tidurnya. Tapi ya berhasil. Begitu saya ngerti, paham, saya bikin kontennya. Jebret, langsung. Banyak yang nonton. Itu. Ya, ada lagi? Silakan nih, si Pak siapa nih? Halim. Ya, nanti kita fokusnya ke AdSense atau ke mana ya? Bisa 3, Pak. AdSense-nya harus dapat dong sebagai passive income. Harus dong dari YouTube-nya tuh. Baru yang kedua itu dari endorse. Nah, endorse itu yang besar. Endorse itu besar, teman-teman. Terutama kalau kalian punya subscriber itu udah gede. Di atas 20.000, 30.000 itu. Udah bisa nego. Bisa. Kamu bayangin ya, teman-teman ya. Kamu misalnya punya 30.000 nih subscriber. Nego aja. Oh, kita sekarang endorse-nya 1,5 juta misalnya. Kalau seminggu dapat 2 aja, sebulan dapat 8 kali 1,5, teman-teman. Gak usah kerja kamu kantoran. Serius betul. Nanti kita buka-bukaan nih. Saya lagi nunggu pertanyaan dari kalian aja. Saya buka nanti kok. Tenang aja. Cuman banyak wajah-wajah udah gak sabar nih. Mana sih Bang Jos? Biasanya kan kalau lihat income orang lainnya, earningnya kan jadi semangat. Sabar ya. Ayo, siapa lagi? Jadi bisa 3 ya Pak, bisa dari yang YouTube-nya dapat, kemudian endorse, baru yang satu lagi itu jualan sendiri. Bapak ya jualan di YouTube-nya. Halo teman-teman semua, kita hari ini adalah jualan laptop baru dari Acer, dari Asus gitu, bisa. Itu. Jadi kita jualan, dapat dari YouTube, dapat juga dari endorse. Mantap. 3 tuh. Ayo, ada lagi? Sudah? Udah segitu aja. Memang wajah-wajah pingin lihat. Oh, Budi, silakan Budi. Ini kan kita baru mau memulai ya. Boleh, ayo. Akun YouTube-nya aja belum. Jadi ya, terus dari kan milih satu tema, terus kemudian untuk supaya perbanyak subscribe seperti apa nanti akan diajarkan juga kan otomatis. Iya dong. Nah, terus tadi yang apa namanya? Batas ambang yang kemudian dikasih sama YouTube itu kan berapa?
1000 subscriber. Kalau bisa langsung cepet naikin aja. 1000, 4000 jam tayang. Nah, itu bisa nggak, Bang? Kalau yang kan kita juga belum bisa editing. Itu kalau misalkan kita andalkan dari vlognya saja, misalkan langsung gitu ya, kita bikin video nggak pakai editing, itu bisa menarik juga nggak ya? Menarik. Sekarang tergantung kontennya apa yang Bapak bikin. Mas bikin apa? Makanya teman-teman memang harus belajar. Pokoknya gini, kalau benar matiin dulu. Teman-teman gini, terutama untuk yang awal-awal. Nah, memang tantangan awalnya tuh di situ. Bagaimana bikin video, terutama ngeliatin kalau saya dulu kan gitu-gitu beneran. Aduh, udahlah, itu si Iren tuh tahu dia waktu itu dulu malu itu. Kalian lihat tuh teman-teman, Iren Sambeka. Itu dulu mau di kamera itu, wah ini Pak Adi juga. Oh, sekarang pinginnya malah muncul di kamera aja dia. Nah, itu butuh waktu teman-teman. Tapi di awal-awal nggak usah langsung kebanyakan mikir. Gini misalnya, tadi Pak Budi itu bagus pertanyaannya. Misalnya gini kan, aduh kurang cerah ya, kurang inilah, aduh aku kok agak burem ya gini. Nah itu yang akan bikin lama teman-teman. Kalian kalau tahu yang Skinny 24 Indonesia itu mah waktu di awal-awal kalau teman-teman lihat videonya itu, walah, bahkan itu banyak YouTuber tuh di awal-awal video mereka itu mana ada mikirin begituan. Wes bikin, nggak usah banyak cangkem gitu kan. Bikin, yang penting rekamannya jelas, suaranya jelas. Ingat ya teman-teman, kuncinya itu ada 2. Fotonya, gambarnya jelas, suaranya jelas. Tuh. Wes, orang jangan kebanyakan cangkem gitu. Ngomong ini nggak usah. Bikin 10 menit, 15 menit, langsung upload, selesai. Bikin terus, terbiasa. Nanti jadi terbiasa seperti saya teman-teman. Kalau udah di YouTube atau di kamera langsung lah. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dah itu butuh jam terbang, ngomong kayak gitu tuh berkali-kali, beratus kali, sampai akhirnya terbiasa. Kalau udah on, halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian, dan kali ini kita mau ngomongin tentang blockchain. Coba sekarang teman-teman kalau mau memulai ngomong begitu, bla 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 bla, pasti begitu. Serius. Nah jadi bikin dulu ya Pak, Mas Budi tadi, bikin dulu aja dulu, nggak usah ngomongin edit apa segala. Handphonemu itu kalau kamu bikin langsung video itu udah bagus, beda Mas sama zaman dulu, beda. Udah bagus, yang kayak sekarang Oppo apa segala itu, wah udah keren-keren, udah jernih-jernih, udah itu aja, gak usah diedit-edit. Nah, tinggal belajar. Misalnya kalau Bapak sendiri, Mas Budi sendiri, ini rencananya apa? Udah kepikiran belum? Biar saya langsung tracking langsung. Udah kepikiran belum? Kemarin sih pengennya bikin kayak tutorial begitu. Tutorial apa? Nah, saya kejar nih. Ya kan, saya kan di bidang agama. Nah, itu pengennya tutorial bagaimana cara mudah menghafal Quran misalkan gitu ya. Terus ya kemudian apa namanya, orang yang baru bisa baca Quran misalkan, itu ada tutorialnya kan gitu. Mantap. Ya wes, bikin aja langsung. Nanti berarti begini, dimulai dengan wajah dulu. Ini langsung dicatat aja Mas. Ya, karena kita langsung praktek-praktek. Catat aja langsung. Misalnya bikin, ya tentu belilah tripodnya. Ya, ini langsung nih teman-teman ya. Makanya kalian banyak bertanya. Beli tripodnya, pasang handphonenya, dah. Langsung kemudian mulai belajar mimik, baju, apa segala, dah. Halo, nah, bikin salam dulu ya, segala macam. Baru hari ini kita mau belajar tentang misalnya huruf hijaiyah. Aku minta maaf kalau aku salah loh ya. Aku soalnya kan bukan dari teman-teman semua ya. Nah, itu ini contoh. Nah, begitu itu diulangi, Pak. Rekam sekali, rekam 2 kali, rekam 3 kali. Nanti bandingkan. Oh, ternyata kepala saya itu kurang ke kiri. Nah, itu harus mau lihat video sendiri, teman-teman. Saya aja dulu ngelihat video saya sendiri. Wah, mau muntah juga. Tapi saya pede-pedein lah ya. Agak ke sini gitu-gitu. Ya, jadi mulai dari buka salam, ya toh.
Terus kemudian hari ini mau belajar apa nih? Nah, dikasih tahu. Terus kemudian materinya dibikin poin-poinnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dijelaskan. Terus kemudian, kalau memang harus ada baca, misalnya baca Qur'annya, boleh ditunjukin. Nah, disortinglah Qur'annya, cara bacanya. Paham nih? Nah, itu aja udah berapa? Sorting wajah, bikin materinya, poin-poin, sama sorting Qur'annya sambil baca. Udah ada 3 angle tuh, udah mantep. Wes, bikin kayak gitu dulu terus. Tutorialnya jangan panjang-panjang. Bikin pendek-pendek aja, 5 menit. Jadi nanti channelnya bisa 5 menit belajar Quran. Bukan 5 menit secara keseluruhan, bukan. Satu video 5 menit. Gitu. Nah, besok 5 menit lagi, 5 menit lagi. Jadi videonya lama-lama 5 menitan semua. Mantap. Nah, gitu teman-teman. Keren kan? Dan itu akan energinya akan muncul ketika teman-teman mulai bikin. Paham ya? Mantap tuh, bagus tuh tadi teman-teman. Oke, ada lagi? Berarti yang diupload itu rekamannya ya Bang, nggak langsung live gitu, enggak ya? Saran saya di awal rekamannya dulu. Nanti kalau udah mulai banyak subscriber, biasanya mereka juga minta live. Wah, tolong dong Mas, live dong, biar kita langsung bisa ngikutin. Boleh sekali-sekali bikin live. Itu. Dah? Azhar Mareto, silakan Azhar. Halo, kedengaran ya. Suaranya? Iya, kedengaran. Iya nih, gini Bang Jos. Ya. Saya kan udah hampir 2 tahun ya main YouTube, cuman emang sepi di subscribe aja sih. Terus juga tahun kemarin juga hampir ngelewatin 4.000 jam tayang itu, cuman begitu setahun ternyata nggak nyampe kan. Habis itu kan kereset lagi. Iya. Gitu kan, kereset lagi. Jadi emang harus itu ya, harus kejar-kejaran nih Bang ya. Ya memang. Oh my god. Oh iya. Jadi saya tahu rahasianya. Terkadang kamu tentang apa? Ini saya tentang itu sih, lebih ke hiburan, lebih ke game ya, info, terus hands on-nya game-game handphone gitu. Jadi lebih langsung ke gameplay. Ini langsung praktis ya teman-teman. Kalian boleh catat atau nanti kalian boleh review tonton ulang lagi videonya. Ini saya langsung nih. Kalian kalau mau subscriber atau view yang tinggi, saya kasih bocorannya mau. Tapi harus kuat mentalnya. Bikin kubu. Nah ini buat orang-orang yang nggak suka haters, ya agak susah memang. Bikin kubu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Kalau udah kayak gini, menarik. Makanya politik itu view-nya pasti tinggi. Agama view-nya tinggi. Kenapa? Dia pakai kubu. Pro, kontra. Nah kamu Azhar, itu gaming itu bisa pakai yang begitu. Gitu. Iya dong. Kamu sukanya misalnya game apa? Ada sih Bang. Jadi saya ngomong aja kok ada sih. Ngomong aja di sini. Ini game-game yang biasanya saya belum rilis di Play Store ya. Jadi lebih ke game yang di luar rilis duluan gitu. Jadi saya duluan gitu. Bisa sekali-sekali mencoba. Begini ya Pak Azhar. Saya ajarin kamu dan kamu harus berani yang ngambil tantangan ini. Kamu ambil aja tetap game yang di Play Store tuh, mainin. Langsung bilang gini aja. Alah ini mah gamenya cupu ini. Tuh yang banyak penggemarnya. Contoh ya, ML ya, Mobile Legend ya. Itu kan banyak penggemar. Alah menurut saya mah cupu ini. Gamenya masih ada yang lebih bagus kalau kalian mau mah. Bilang gitu. Sekalian habis gitu ya. Dihajar sama yang pro sama mereka, habis dihajar. Mereka nonton jadinya. Habis dihajar tuh. Nggak peduli kita kan. Nah itu nanti saya tunjukin juga kejadian sama saya. Bagaimana dalam kurang dari 24 jam komentarnya sampai 400. Wah, keren kan? Gitu. Tapi jangan maki-maki orang loh ya, jangan. Tapi cuman sekedar kontra. Kalau bilang nggak bagus kan ya itu hakmu dong ngomong nggak bagus. Ya dong. Menurut saya ini mah jelek ini. Nah, ini kan menurutmu. Menurut orang lain kan bukan. Gitu.
Nah, tapi kamu harus terima kalau misalnya kamu dihujat mereka gitu. Nah, caranya adalah begini. Mentalmu harus siap. Yang kedua, komennya di hold. Komennya nggak usah dibuka. Dibuka tapi di hold. Nah, supaya nggak lama-lama nih teman-teman, udah sejam ya. Udah sejam. Ini langsung kita tunjukin aja lah ya, biar kalian. Soalnya si Yogi udah pusing dia, udah gini-gini dia. Pantes Bang Jos habis dihujat orang dia pikir kan. Ya, udah saya bukain soalnya kan. Yogi, kau jangan bocorin ya, awas kau. Ini ya teman-teman ya, bentar saya bukain. Karena kan saya udah janji karena akan saya bukain. Saya cuma minta kalian ya jangan aneh-aneh dengan akun saya. Itu aja, karena memang ini juga mata pencaharian. Itu aja ya teman-teman ya. Jangan berbuat curang, itu aja. Oke, ini kalian udah lihat. Ini apa ini teman-teman, bisa lihat? Kalian bisa lihat apa? Ayo dong ngomong dong. Please, aku udah capek. Apa nih? Twitter. Yes, ini Twitter. Ya, ini Twitter. Nah, ini untuk AdSense-nya ya, teman-teman kalian lihat. Untuk yang lihat nih. Nah, ini kalian lihat ya, teman-teman, dari Maret aja aku masih cuma 100 ya. Kemudian Mei itu nih kalian lihat masih segini, tapi di bulan Mei-nya itu dapatnya segini. Nih, 1.600, sekitar 20 juta lebih itu, teman-teman. Ya. Nah, terus kemudian dibayar dong segini 1663 tuh. Boleh kalian kalikan pakai dolar ya. Terus kemudian nah ini yang bulan kemarin turun sedikit 1467 masih dapat 20 jutaan juga. Baru ini yang sekarang. Nah, kenapa bisa turun sampai $500 jadinya? Karena saya nggak fokus di sini. Hitung-hitungan saya lebih kecil AdSense daripada endorse. Makanya saya geber di endorse. Itu. Nah, sedikit-sedikit ya. Sampai di sini udah kelihatan ya. Oke, semangat ya. Nah, baru saya lanjutin lagi. Berikut YouTube-nya. Nih, saya bukain. YouTube-nya, YouTube saya kalian tahu lah teman-teman. Bang Jos TV. Sama kok dengan yang kemarin-kemarin. Nggak ada berubah. Wong itu juga. Ini your channel. Nih, kalian tahu pasti. Ya, oke. Tapi sekarang isinya bukan lagi bisnis online teman-teman. Kalian lihat nih. Nanti kalian setelah live boleh belajar dan lihat YouTube saya itu. Ya, nih. Lihat tuh teman-teman. Lihat ya, dari mulai, jadi terakhir itu saya ini sebentar ya. Banyak teman-teman. Saya itu update tiap hari itu teman-teman. Waktu itu malah sehari bisa 5 video, 6 video teman-teman. Gila memang. Udah memang kayak kejar tayang. Nah ini sebentar ya. Nah di sini teman-teman, ini masih Shopee ya. Ini bulan 11 bulan masih Shopee. Sebentar ya. Cara iklan di. Nah ini teman-teman. Nih 4 bulan lalu nih teman-teman mulainya nih. Nih cryptocurrency dari sini. Nah itu ini update sehari aja bisa berapa kali video nih teman-teman. Nih terus malah ini udah banyak banget videonya, kalian lihat aja nanti ya. Biar nggak lama ya. Tuh banyak banget. Dan selalu saya buat, nggak selalu sih ya, tidak selalu. Tapi kalau mulai agak sedikit gitu penontonnya, agak turun, selalu saya buatkan sebuah kontroversi. Pakai apa? Judul teman-teman di sini. Misalnya kayak gini. Nanti kalian pokoknya belajar ya teman-teman ya. Ntar kayak gini misalnya. Nah ini kan mana ya? Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat nih. Waspada, doge bahaya. Nih bahaya apanya ya? Mereka harus nonton kan bahaya apa gitu. Kemudian mana lagi ya? Nah ini Kang Elon Musk sudah selesai lakukan market hancur. Nah ini pasar kripto terbakar karena ucapan satu orang. Jadi ada pro kontranya itu ada. Kenapa? Yang tadi saya bilang teman-teman bahwa kalau dia ada kubu atau pro kontra, maka dia akan naik. Maka akan dia naik teman-teman. Yang pro ya akan oke, tapi yang kontra akan nyerang gitu. Dan ini view-nya lumayan teman-teman. Kalian bisa lihat. Nanti tonton lah ya. Nanti nggak harus ditonton tapi kalian lihat lah, belajar gitu.
Oh, caranya kayak gitu ya gitu. Nah, barulah di sini dashboardnya kalian lihat. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Ini channel dashboardnya. Ini teman-teman. Dan waktu itu ya teman-teman, ini peningkatannya tinggi banget, cepat banget subscribernya itu. Nah, untuk estimasi bulan depan saya dapatnya sekitar $500 lagi. Ya. Nah, ini ya. Oke. Bentar. Bahkan yang follow ini kalian bisa lihat nih teman-teman. Kucing Cemara, subscriber 251, 147.000 ya. Ini SB1M official. Ya. Ada yang mau tanya? Enggak? Lanjut dulu ya. Nih teman-teman kalian bisa lihat. Nah, ini analitiknya saya bukain ke kalian. Tuh. Ini 28 hari terakhir ya teman-teman ya. Nih, jadi tidak ada bohong-bohong di sini. Bulan Juni kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Yang bulan Mei-nya nggak kelihatan, tapi kita coba di sini aja. Ya. Ini bulan 5 tuh apply sampai 30 bulan 5. Tuh. Nah, ini teman-teman. Ini peningkatannya waktu itu cepet banget teman-teman. Subscribernya lihat nih dalam sebulan 20.000 naiknya. Gila nggak itu? Ya. Oke, nah view-nya sekitar, jadi kalau dapat 20 jutaan itu view-nya sekitar 1,2 juta. Ya. Oke. Oke, nah untuk komentarnya sendiri itu bisa disetting teman-teman pakai health review. Jadi kalau kalian bikin kontroversi, saran saya kalian setting dia di hold komentarnya. Nah ini, karena akan ada yang maki-maki pasti. Tuh ya, ada yang bagus, makasih Bang Jos gitu. Tapi ada yang maki-maki, lihat aja. Mana ya? Biar kalian pokoknya tahu semua gitu bahwa inilah dunianya memang begitu. Bentar ya. Nah ini contohnya, jangan share koin micin bos, kasihan kalau pemula yang baru terjun ke kripto kalau sangkut atau rek. Apa urusan kan? Enggak urusan itu. Nih lah kok emosi. Ini kalian mungkin nggak lihat ya, tapi kadang kalau udah saya buat yang pro kontra, mereka maki-makinya nggak tanggung-tanggung teman-teman. Tapi ya I don't care gitu. Kita nggak ambil pusing di situ. Ya, si Yogi tahu dia itu kerasnya dunia kripto seperti apa itu. Ya intinya mereka kalau nginvest rugi, marah-marah. Invest untung, diam aja itu, makan sendiri, jajan sendiri gitu. Itu ya teman-teman. Sampai akhirnya teman-teman nanti kalau udah tujuannya tercapai, kalian lihat sendiri teman-teman. Saya sampai buat begini. Jadi income-nya ada beberapa. Tambah satu lagi saya kelupaan nih teman-teman. Kalian bisa buka ini, jadi nanti kalian bisa buka ini nih teman-teman, tombol join ini. Ini bayar. Jadi kalau orang mau join di channel saya nih dia bayar nih. 19.000 nih. Dan itu memang banyak yang masuk teman-teman. Nih saya bukain ya. Di bagian sini ada monetize. Nah di bagian member ini kalian lihat nih. Nih, lihat tuh. Banyak yang ikut teman-teman. Kalian bisa lihat nih ada berapa orang nih member nih. Mana ya? Your member nih. Lihat si all. Nih. Ini jadi member nih teman-teman, bayar semua nih tiap bulanan ini teman-teman bayar. Nih, kalian bisa lihat nih, 266 orang. Hitung aja sendiri, 266 kali 19 ribuan itu. Nih, ini nih ya. Nah, tuh. Bisa lihat ya? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Sesuai dengan janji saya, dashboard saya buka semua untuk kalian. Nih, semoga kalian semangat teman-teman. Semangat apa? Semangat bikin konten supaya kalian juga bisa berhasil. Nggak ada cara lain teman-teman. Bikin kontennya. Dan yang bikin kontennya bukan saya. Kalian. Tentukan temanya, bikin kontennya. Nanti cara untuk sekarang uploadnya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kalian mau ada tanya dulu nggak? Ada tanya dulu? Hah? Tadi cara ningkatin viewer sama subscriber itu kan bikin 2 kubu ya. Selain itu apa aja? Apakah
hashtag atau penjelasan Yes, deskripsi betul itu pengaruh sekali. nggak ya? Iya, salah satu yang paling bagus malahan menurut saya. Ya bikin kubu itu. Ya, tapi kalau untuk masak contohnya seperti Ibu Dani tadi, apa? Dani ya. Nah, masak susah. Itu. Jadi teman-teman juga harus tahu apa yang paling enak dibuat kubu, apa yang sulit. Masak apanya yang mau dibikin kubu ya kan Mas? Cabai itu nggak manis, nggak pedes ya, manis loh. Bisa juga sih, nanti habis itu dimaki-maki orang dasar goblok katanya kan. Cabai kok manis ya. Gitu. Nah, bisa sih, tapi ya paling dibuat lucu aja kalau masak kan, bukan kubu gitu. Jadi orang datang itu tujuannya ya dapat hiburan di situ. Ya kan, ibu-ibu sambil dapat hiburan, sambil bisa tutorial. Nah, kalau untuk yang tadi, kubu itu memang ada yang gampang banget, agama, suku. Nah, kripto juga bisa teman-teman, karena di dalam dunia investasi itu ada yang namanya trader, ada yang namanya investor, ada yang namanya ngomongin tentang bandar. Wah ini enak banget ini, bilang aja nggak ada itu trader tuh mah bullshit semua gitu. Kamu ngomong sekali begitu, wah datang tuh para trader tuh, wah dasar dihajar kamu sampai babak belur kamu diajar tuh. Atau yang sebaliknya, investor tuh nggak ada, alah bullshit semuanya itu investor. Ntar juga mereka TP juga ngambil untung gitu-gitu kan. Oh datang tuh yang investor datang tuh. Itu. Atau bisa juga caranya hashtag, bisa pakai juga apa istilahnya itu, tag orang yang terkenal di bagian itu. Contoh tentang kripto, ada orang-orang tertentu yang jago tentang kripto. Nah, nanti tag-nya masukin di situ. Nanti cara postingnya, ini belum cara posting, ini kan tadi baru datanya saya tunjukin. Nanti saya iniin juga, saya tunjukin juga langsung dashboard cara uploadnya, ya tenang aja. Oke, ada lagi? Bang, ya. Kalau misalnya lagu itu kan harus re-upload Bang, cuman gambarnya aja yang beda-beda. Apakah lagu itu boleh? Lagu nggak bisa sebetulnya. Even itu non copyright. Ini kan mungkin Bapak non copyright ya. Kalau copyright udah kena strike langsung Pak. Nih saya tunjukin, langsung kena, nggak usah banyak cerita. Nih saya baru ngupload tadi kemarin. Nih kalian lihat nih, ini kena ini copyright claim ini ya. See details. Ini sebuah video saya upload di mana ada lagunya itu kepake di sini. Lihat tuh, monetize is some territories. Kena dari siapa? Dari ini Tommy Lujenberg ini. Nih kena langsung. Itu kalau udah copyright. Oke lah, mungkin Bapak bilang kan saya nguploadnya lagu non copyright. Oke, nggak apa-apa, tapi itu tetap nggak aman Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin beberapa orang bilang, waduh, kalau gimana dengan cover? Saran saya, kalaupun cover, karena ada yang lapor pernah begini teman-teman, cover aslinya lagunya bagus rekaman, tapi kita cover nih pakai gitar kan. Nah kalau lagunya pas lagi booming, terkadang artisnya itu nggak tinggal diem, laporlah mereka ke YouTube, kena juga strike. Jadi nggak aman, itu daerah abu-abu Pak. Capek nanti Bapak bikin, upload, 2 bulan kemudian demonetize, nggak ada hasilnya. Itu. Nah, lalu kenapa saya Bang Jos juga ngupload itu endorse, ini video endorse, saya dibayar, jadi buat saya nggak masalah ini kena ineligible ini, demonetize ini nggak masalah buat saya. Kenapa? Ya saya udah dibayar dari endorse-nya teman-teman. Paham ya? Paham ya? Itu. Kenapa? Itu endorse apaan yang tadi video yang kata Bang Jos tadi? Endorse apa? Project dia di dalam dunia cryptocurrency. Dia bikin video. Nah, videonya dikasih ke saya. Bang Jos, tolong dong ini diupload juga di videonya Bang Jos. Jadi masuklah di video ini. Nah, jadi kena dia di sini. Lihat ya, saya bukain aja nggak apa-apa. Nih, nanti kalian boleh tonton juga nih. Lumayan saya dapat view. Nah, di sini di terakhir ini ada video yang ada lagunya. Nah, di sini kalau nggak saya lupa saya di bagian mananya, tapi ada lagunya. Bentar ya.
di sini deh kalau nggak salah. Jadi mereka lagi buat charity gitu, ada lagu dipasang, ya kena lah gitu. Nah, di mana saya lupa, di sini kali atau di mana gitu. Ada itu. Makanya tadi saya sempat ngomong tuh ke yang endorse itu, Pak, kalau next time bikin video tolonglah jangan dipasang lagu-lagu ya. Nah, masalahnya kena strike, nanti takutnya channelnya yang kena. Nah, itu teman-teman. Dikira saya jadi re-uploader. Wah, gawat ya kan, itu tempat mata pencaharian kok. Jadi ini kan bahaya kan. Tuh, oke. Ada lagi? Sudah? Ayo teman-teman tanyain. Yang simpel-simpel aja. Ayo, ya silakan. Nama channel itu lebih baik nama pribadi atau tema gitu? Menurut saya nama channel itu sudah tidak terlalu penting. Dalam arti nggak terlalu penting ini, kalau dulu kan kalau bisa bahas apa ya sesuai aja dengan itu gitu kan. Kalau saya bilang udah enggak. Lama-lama yang orang tahu itu adalah channelmu apa gitu. Bukan apa yang kamu bahas. Itu. Karena apa? Karena orang makin ngerti. Kamu mungkin satu orang kan dia bisa aja ngerti tentang dunia online, bisnis online, bisa juga dia tentang dunia investasi, bisa juga dia tentang otomotif. Jadi udah nggak ngaruh tuh nama channelnya. Yang penting di otak orang tuh namanya adalah ini gitu. Contoh Bang Jos ya. Bang Jos TV, orang tahu loh ternyata bahwa saya itu ngajarin Shopee jualan online. Jadi di video-video yang sekarang pun banyak juga yang komen, Bang, udah nggak ngajar Shopee lagi nih. Kayak nyepet-nyepet gitulah. Saya biarin aja gitu. Nah itu teman-teman. Jadi di otak orang itu, mereka akan tahu bahwa oh ini adalah orangnya yang ini gitu. Tahu gitu ya. Jadi udah nggak ngaruh itu, bikin aja terserah. Tapi ya jangan kamu bikin juga kuda lumping ya kan namanya. Bikinlah misalnya Dodi Channel, Dodi TV, Dodi apalah gitu. Ya. Oke, ada lagi? Iya, ayo teman-teman yang praktis-praktis aja. Tanyain. Udah? Kalau udah, saya akan lanjutkan ke cara nguploadnya. Jadi begitu kita upload video, apa yang perlu diisi gitu ya. Ada? Bentar. Minum kopi dulu, kopi bening kalau saya ngomongnya. Bentar ya. Kopi bening. Nah, si Yogi tahu tuh kopi bening. Oke, teman-teman. Ayo. Udah? Siap? Nah, sekarang cara uploadnya nih. Jadi saya ulangi lagi ya sebelum kita ngupload ceritanya. Nanti teman-teman bikin channelnya. Nanti saya bikinin demokan juga sih cara bikin channelnya. Tenang aja. Jadi bikin channelnya, rapikan semua, kemudian upload videonya. Nah, ini dia cara nguploadnya. Saya tunjukin ya. Nah, ini. Bentar ya. Jadi nanti cara nguploadnya, ya pokoknya kalian masuk dulu ke channel kalian kan. Di sini kan ada ini kan, create, upload video kan. Atau dari sini juga boleh YouTube Studio. Nah nanti tetap aja begini di bawah, tetap aja ke sini, create, upload video. Paham ya? Nih, kalau dari laptop. Nah sekarang pertanyaan saya teman-teman, dari mana? Apakah dari handphone ataukah dari laptop? Ya kan? Kalau dari laptop ya caranya pasti begini, kanan atas ya. Ini ya, kanan atas, create video, upload video. Nah, kita coba upload ya satu video ya, teman-teman ya. Endorse. Mana ya video, mana yang ada videonya ya? Aduh, ini udah terupload semuanya nih. Oh, ada sih yang belum, supaya ini aja deh contohnya ya, teman-teman ya. Ini contohnya bagian sembako ini deh. Nah ini teman-teman, saya open aja. Ini contoh ya teman-teman. Nah ini kan, ngupload dia ya. Tuh, nah perhatikan nih teman-teman. Nih ya.
Oke. Nah, kalau judul, saran saya memang mau tidak mau, judul itu kan berpengaruh, teman-teman. Itu kayak jualan kita, etalasenya di depan. Di sini orang langsung ngelihat ini dulu kan. Nah, dia akan baca ini duluan. Jadi, saran saya kalau bikin judul itu ya memang agak sedikit bombastis. Kalau istilah orang, clickbait. Tapi sebetulnya ya kalau dibilang oh itu aman nggak? Ya aman-aman aja. Yang penting jangan ngebohongi gitu. Ngebohongi. Nah, itu yang akan repot. Nanti orang-orang nggak suka. Nah, tapi kalau sekedar clickbait misalnya ya, gila gitu. Itu mah bisa. Gila, enak banget masakannya. Padahal bahannya cuma ini doang. Nah, ini gantung dia, teman-teman. Ini doang. Ini itu apa? Ini itu apa? Orang jadi penasaran, ini itu apa sih? Itu yang mana tadi si ibu itu? Si Mbak Dani tadi. Itu harus teman-teman harus belajar. Nanti biasanya seiring dengan waktu jadi ngerti. Oh iya caranya kayak gini. Itu kan coba teman-teman lihat ini. Kan nanggung. Gila enak banget masakannya. Padahal bahannya cuma ini doang. Ini itu apa? Padahal nanti mungkin cuma bawang putih sama apa gitu. Biasa, standar juga gitu. Tapi kan udah mengundang orang untuk nonton kan. Nah, itu. Jadi judulnya juga agak sedikit menggugah selera ya kan untuk ngeklik. Oke, itu satu ya teman-teman ya. Berikut dari judul. Berikut deskripsinya. Deskripsi saran saya sih mendeskripsikan sebagian dari isi videonya. Misalnya ini tadi tentang masakan ya kan? Ya karena ini tentang masakan, ya udah teman-teman. Berikut ini adalah video tentang masak ya, video tentang memasak hidangan berbuka puasa. Misalnya kayak gitu. Nah, dijelasin sedikit aja teman-teman. Sekitar ya 300 kata lah ya. 300 kata. Boleh ditambahkan bahan-bahannya juga boleh. Misalnya kayak gitu. Ini kalau untuk memasak. Kalau untuk misalnya otomotif ya bolehlah ya. Boleh ditambahkan apa yang dibeli misalnya seperti itu. Oh, kita ini akan menempel ban. Bahannya adalah ini misalnya seperti itu. Ya. Oke, berikutnya adalah thumbnail. Nah, urusan thumbnail inilah yang teman-teman harus belajar juga. Kalau saya biasanya membuat thumbnail itu kayak gini, teman-teman. Tuh lihat. Ya. Thumbnailnya itu tulisan sama ada gambar sedikit, tulisannya agak besar. Jadi orang cuman melihat thumbnail aja dia udah baca tuh token lokal potensi 100 kali. Dasar bisnis real gitu. Nah, itu orang udah langsung tergugah. Contoh kayak gini ya, teman-teman lagi. Nanti pokoknya gini, teman-teman, kalian harus lihat juga YouTube saya ya supaya paham ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan lihat tuh. Bikin thumbnailnya tuh bagi-bagi hadiah 9 kaos. Ada yang beruntung bawa pulang. Nah, itu ya. Tuh, bagi-bagi hadiah 60.000 subscriber, dukung terus. Tuh. Ini gratis tuh dia, dapat 100.000 gratis setiap hari. Tuh gimana cerita sih dapat 100.000 gratisan? Nah, paham nih teman-teman? Jadi jangan flat-flat. Contoh ya, contoh nih. Si Mbak Dani tadi, masak misalnya. Masak sayur kangkung. Nih saya sore ini masak sayur kangkung. Jadi judulnya dibikin sayur kangkung ala Mbak Dani. Alah biasa, nggak ada sesuatu yang seru gitu. Sayur kangkung ala Mbak Dani, rahasia alami. Aduh. Apa itu ya? Nah gitu. Jadi jangan flat judulnya. Ya kan? Apalagi kalau misalnya pas kejadian sesuatu teman-teman. Gini kan. Lagi mau masak kangkung. Pas motong kangkungnya ada ulat di situ kan bisa aja kan. Kalau kangkung kan ya ulat bisa jadi ada kan. Nah, bisa pakai judul teman-teman. Buset, gua kok masak kangkung ada ininya? Orang pasti penasaran. Apaan?
Apalagi tambah hati-hati. Buset, gua mau masuk kangkung kok ada ininya. Awas ya, hati-hati kalian. Ya tentu orang bingung. Emang salah gua selama ini makan kangkung ya? Klik dia sama dia. Klik. Oh, ternyata ada ulat, tinggal dibersihin, beres. Nah, itu. Itu teman-teman tahu nggak? Harus kalian biasakan dulu ngupload, lama-lama jadi feel-nya dapat. Jujur aja feel-nya dapat. Waktu saya main kripto mulai dari sekitar bulan Maret, itu juga awalnya kagok-kagok mau bikin judul apa gitu. Lama-lama biasa aja. Buset, ini akan terbang nih tokennya, koinnya, gitu-gitu. Orang langsung lihat apaan nih? Gue lihat takut ketinggalan. Nah gitu. Ya. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nih, cara isinya ya. Jadi thumbnailnya. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, Bang, di mana tuh cara bikin thumbnailnya? Nah, kalian boleh pakai Canva. Nah, ini juga saya bikinnya di Canva, teman-teman. Canva.com ya. Nih, kalian buka canva.com. Nah, all design. Nah, ini saya buatnya di sini. Sama aja. Pakai yang gratisan aja, teman-teman. Nih. Ya memang harus ada seninya lah sedikit-sedikit. Teman-teman juga harus belajar ya cara bikinnya. Nah, nanti kalian tambahkan misalnya tambah 1. Nah, misalnya kalian mau tambah teks, ya tinggal diklik aja. Misalnya gini. Nah, tuh udah kan? Nah, ya udah tinggal ganti misalnya. Keren. Aduh. Mana ini? Malah menghilang. Tambahin dulu. Nah, itu. Keren. Nah, ya. Gedein dikit. Nah, ini kan teman-teman memang harus ada skillnya juga lah. Kayak gitu ya. Oh, kenapa ini? Jadi naik. Coba pakai yang lain. Atau ini misalnya, wow, ini kan kecilin. Enak banget nih. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Nih, intinya pakai Canva. Dibutuhkan juga kemampuan teman-teman dalam hal seninya untuk mengatur seperti ini kan, misalnya kan. Tuh. Sampai di sini, ada yang bingung? Mulai cenat-cenut kepala? Bang Jos? Ya, boleh. Aplikasi buat editing video yang disarankan apa ya? Oke, kalau kalian mau editing video, bolehlah pakai yang paling simpel itu Camtasia. Cuman Camtasia bayar, teman-teman. Nah, ini saya kemarin juga karena kebetulan baru ganti laptop, beli yang baru supaya cepet. Saya pakai Mac. Nah, Mac-nya itu nggak ada bajakan. Jadi saya belilah itu Camtasia. Harganya ya 3 jutaan. Saya beli beneran. Gitu. Ya, jadi yang resmi. Nah, tapi kalau kalian pakai Windows, sebenarnya itu bisa pakai yang bajakan. Tapi ya, itu kan nggak disarankan. Tuh, itu yang paling simple untuk editing. Oke, ada lagi? Ya. Ada lagi? Sudah? Dah, lanjut ya. Oke, lanjut. Berikut, jadi ingat ya teman-teman poin-poinnya itu ya. Jadi buat thumbnail salah satunya juga. Berikutnya itu, nih ya, jadi dari sini dulu. Judul tadi sudah, deskripsi sudah, thumbnail. Nah, playlist saran saya kalian bikin juga. Ya, nah ini kan punya saya contoh ini, investasi, pembelajaran kripto, tutorial membuat website, mentoring Shopee, public speaking, mentoring YouTube, informasi dan macam-macam. Kalau kalian mau tambahin lagi, ini ada new playlist, tambahin aja judulnya apa misalnya. Traveling misalnya. Nah, public, create, seperti itu. Ya, jadi nanti travelingnya ada. Nah, contoh, kalian kalau misalnya ngupload, nah ini kan tentang apa? Kripto. Ya sudah, kalian tinggal ini pilih di sini, pilih yang kripto. Nah, ini Ancentang. Ya udah done kayak gitu. Paham ya? Nah, jangan lupa untuk ini Soles ini, teman-teman ya, sebentar. Soles bukan Soles. Yang Showmore. Nah, ini Showmore.
Nah, di sini teman-teman ada tag. Nah, ini tadi yang ditanya si Pak siapa tadi. Ini tag ini teman-teman berkaitan dengan yang pertama dengan videonya, dan kalau bisa nge-tag orang atau channel yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Contoh ya teman-teman. Saya kan bahas tentang kripto nih. Saya buat aja di sini tag-nya itu adalah misalnya apa? Siapa sih duta kripto. Nah, ini ada duta kripto. Duta kripto itu adalah channel orang. Jadi sebentar ya supaya kalian langsung paham nih. Carilah channel orang lain ya, belajar kripto gitu. Yang followernya atau subscribernya udah agak banyak. Ini contohnya Indra Kesuma nih. Jadi saya tambahin di sini Indra Kesuma. Enter. Tuh. Lihat aja channelnya nih Indra Kesuma. Terus siapa lagi? Ini. Coba lihat, dibuka aja dulu. Kalian lihat subscribernya berapa? Nah, ini 76.000 nih. Ya udah ambil aja nih Andre Rizky. Oke. Ketiklah dia di situ. Andre Rizky. Kayak gitu. Rizky-nya pakai apa itu? Rizky ya, Andre Rizky bener ya. Nah, itu. Kalian bisa tuh enter di situ, jebret. Nah, siapa lagi misalnya? Republik Kripto. Republik apa sih? Saya lupa. Nah, gitu teman-teman. Jadi cari yang subscribernya. Oh, ini juga salah satu ini, si Felicia. Nah, ini kalian lihat nih channelnya Felicia Putri. Ya kalau susah ya udah kalian copy aja nih. Aduh. Nah, ini copy, paste aja di sini, jebret gitu teman-teman. Nah, sampai sini pelan-pelan ya. Paham nggak? Itu teman-teman. Jadi tag ya boleh. Tag itu maksudnya tagar kayak tagar gitu ya? Beda. Kalau namanya tag kalau di YouTube tuh tag. Nanti hashtag beda lagi. Kalau hashtag dia adanya di deskripsi. Nah, kalian bisa tambahkan di deskripsinya ini hashtag. Nanti di bawah bikin hashtag masakan kampung. Nah, kalau hashtag dia harus langsung begini. Nah, kalau tag ini dia tag, memang tag. Nih. Ya. Nih, beda dia. Tempatnya tag di tagnya. Oke, ada lagi? Itu tag itu tempatnya di mana ya, Bang? Di bawah. Di bawah. Di bawahnya setelah lihat ya, setelah judul, deskripsi, setelah itu thumbnail, playlist, dah, baru kemudian ada ini audiens segala, ini kan nggak usah ini karena untuk made for kids apa itu udah biarin aja. Nah, ini di bawahnya ini. Nah, ini ada automatic chapter. Nah, ini di bawahnya ini teks. Nah, ini ada teks nih. Ada tuh kalau dari laptop kamu bukanya, Pak, ada tuh, Pak. Kalau saya ngelihat channelnya Bang Jos ada kelihatan gitu ya? Oh, enggak. Ah, itu benar tuh, bagus tuh pertanyaannya. Apakah kelihatan? Tidak. Tag itu tidak kelihatan, dia bekerja di balik layar gitu. Nah, tapi kalian bisa gunakan TubeBuddy ini. Nah, ini TubeBuddy. Nanti tagnya itu akan bermunculan di situ. Misalnya nih, ini saya buka ini. Nih, di sini teman-teman, ini show. Nah, di sini bermunculan tagnya, bisa kelihatan. Tapi pakai aplikasi pihak ketiga, namanya TubeBuddy. Nah, kalian bisa install ini TubeBuddy-nya. Ya. Nah, di mana installnya? Nanti ya, nih saya buka dulu. Di More Tools, ada yang namanya extension. Nah, di sini kalian carilah. Nih, sebentar ya, extension buka. Nih, open Chrome. Extension Chrome dia. Nah, ini. TubeBuddy. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini dia teman-teman nih. Ini kalian extensionnya ini kalian buka. Nah, install aja nih TubeBuddy nih. Ini yang pakai banyak nih teman-teman. Nah, jadi itulah yang akan menginspek istilahnya itu semuanya. Jadi akan muncul nanti tag-nya itu di sini. Bermunculan ini karena loading aja nih. Nah, itu. Nah, boleh kita ambil juga supaya gampang, kita boleh ngambil tag-nya orang lain. Coba ya kita ambil ya yang lain ya ini teman-teman, kita lihat. Nah, ini teman-teman lihat tuh teksnya nih, lihat nih.
Nah, ini banyak banget ini teman-teman. Tuh, nah ini bisa kita copy. Tuh, copy to clipboard aja. Tuh. Paham ya? Jadi bisa kita ngambil tagnya orang gitu. Pakai apa? Pakai yang ini tadi, Tube Bude ini. Tube Budi. Nah ini. Oke, diinstal aja. Tadi kan saya udah buatin caranya kan. Nanti tinggal tonton lagi videonya. Ada lagi? Boleh nggak misalkan channel masakan ya misal ya. Tapi supaya ngundang viewer subscriber kita tag tadi atau Halilintar misalkan nggak nyambung, boleh nggak itu? Boleh-boleh aja, tapi terlalu jauh. Biasanya nggak akan muncul. Nanti dia munculnya di sini teman-teman. Di sini dia nanti munculnya. Waktu kita buka begini, YouTube gitu kan. Terus kita buka sebuah video nih misalnya, jebret gini. Nah dia akan bermunculan di sini teman-teman. Di sini, di suggestion-nya ini. Nah itu kemungkinannya. Tentu yang berkaitan dengan yang apa yang kita buka. Gitu. Nah ini kan contohnya cryptocurrency segala macam. Nah ini bisa kita copy, kita pakai. Kalau sama niche-nya dengan kita, temanya sama dengan kita, udah pakai aja gitu. Kadang saya nggak bikin lagi, saya ambil punya orang, saya masukin sekalian gitu. Itu supaya apa? Supaya lebih cepat. Oke, ada lagi? Bang, maksimal berapa nama orang Bang dimasukin Bang? Nggak ada. Nggak ada, terserah masukin aja. Oke. Tapi saran saya jangan nama orang semua. Ya kan videomu bukan tentang nama orang itu kan. Misalnya tentang masakan, ya udah tadi masakan ya kan, tagnya masakan, baru tag lah Chef Arnold, Chef siapa lagi? Juna. Tapi Chef Juna ada nggak YouTube-nya? Ya jangan kamu buat ngasal tapi nggak ada YouTube-nya. Buat apa? Nggak muncul nanti. Gitu. Harus yang ada. Bang Yus. Ya. Kalau untuk syarat monetize itu kan 1.000 ya 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Yang itu hitungan jam tayang itu misalkan ya rata-rata misalkan video kita 5 menit, berarti 4.000 dibagi 5 menit gitu untuk bisa sampai dekat gitu. Atau gimana? Bukan, 4.000 bagi 5 menit bagi berapa kali orang nonton. Pokok ya kan 5 menitmu itu kan terkadang nggak penuh ditonton juga sama 5.000 orang itu. Nah itu ada minimal misalkan kita 5 menit tuh harus berapa menit untuk dihitung? Enggak. Jadi berapa menit pun itu dihitung gitu? Iya dihitung, memang dihitung. Dan sekarang itu yang terbaru kan malah di channel baru pun muncul iklan, tapi tidak masuk hitungan bayaran. Syaratnya harus tetap dipenuhi. Gitu. Nanti makanya teman-teman jangan heran kalau kalian bikin video, tiba-tiba di video kalian tuh muncul iklan. Ya itu nggak langsung dibayar. Nggak langsung dibayar. Ya itu artinya keuntungan untuk pihak YouTube-nya lah ya. View-mu baru 3 gitu kan, muncul juga iklan di situ. Ya udah semangat aja gitu. Semangat aja dulu. Gitu. Ada lagi? Itu kan pakai TubeBuddy ya tadi ya? Kurang kenceng. Pakai TubeBuddy barusan. Oh iya. Itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Iya. Pakai yang gratis aja. Pakai yang gratis aja karena saya cuma butuh tag-nya, ngambil tag orang, cuman saya butuh ngambil tag orang aja. Iya, saya nggak perlu analisa yang lain soalnya. Tapi kalau teman-teman mau beli, boleh-boleh aja. Lihat aja nanti apa keunggulannya. Kalau saya karena hanya butuh tag-nya itu, jadi begitu dia muncul udah saya copy masukin. Gitu. Ada lagi? Ya. Tadi yang viewer ya, itu misalkan kalau ada tulisan video kita ditonton oleh 500 view gitu ya, itu berarti 500 klik atau 500 kali dia nonton habis video kita atau gimana? Kalau 500 view ya berarti 500 view ditonton, di view. Tapi 500 view-nya itu kan pertanyaannya apa? Misalnya videonya 5 menit kan durasinya kan. Pertanyaannya apakah 500 view itu ditonton sama 5 menitmu itu ditonton sama 500 orang ini? Belum tentu. Jangan-jangan ada yang nontonnya cuma 2 menit, bahkan ada mungkin yang cuma 2 detik. Apaan sih? Skip dia. Nah itu memang miris sih. Makanya
buat video kalau bisa di awal-awal tuh langsung kayak menggebrak. Makanya teman-teman jangan heran kalau di video-video itu langsung saya bilang, halo teman-teman semua, supaya mereka agak, apaan gitu. Ya, itu. Kalau video kita 5 ditonton menit, jadi yang menit dihitung juga nggak masuk ke 4.000 jam itu? Gimana? Misalkan video kita 5 menit, tapi ditonton baru 1 menit sudah selesai gitu orang dia. Masuk, tetap dihitung itu. Hitungannya itu adalah setiap dia view berapa lama, nah itu dihitung semua, di counting semua itu. Masuk. Jadi tenang aja. Makanya teman-teman nggak usah langsung putus asa ketika kalian melihat video kalian tuh ditonton, ya cuman 90 gitu. Tenang aja, itu di counting semua, dihitung semua itu. Hitung semua. Pokoknya nanti makanya kan hitungannya jam loh teman-teman. Jam. 4.000 jam itu kan hitung aja berapa menit. Nah itu ditambahin semua nanti. Makanya sebetulnya nggak susah loh teman-teman. Nggak susah. Kamu lagi jalan-jalan nih teman-teman. Tiba-tiba ada yang kesenggol. Rekam aja. Rame. Ada yang lagi naik sepeda gitu, jatuh. Pokoknya gini lah. Kalian siap-siap aja kamera kalian, handphone kalian. Ada peristiwa yang apa, kebakaran kah, kesenggol kah, apa segala. Itu lumayan teman-teman. Tinggal bikin aja. Gila, tadi gua jalan. Judulnya kan. Gua jalan, ada yang kena serempet. Gitu. Ini ceritanya. Nah, padahal kena serempet sedikit doang, habis itu minta maafan ya. Loh iya beneran loh teman-teman. Itu kan masuk loh. Cuman 5 menit gitu. Masuk loh. Udah, nggak usah banyak nggak usah banyak pikiran. Ya, siap-siapkan ya kamera kalian itu kalau ngelihat sesuatu, wah Pak Jokowi lewat nih. Padahal cuman lewat naik mobil, wiu gitu. Udah rekam aja, kenapa sih? 3 menit ya, masukin dulu ya kan. Wih, dari depan muka gua nih lewat Pak Jokowi, gila memang. Kayak gini ya rasanya. Kan orang bingung kan, rasa apa gitu kan. Ya klik kan. Malah cuma lewat doang. Halo Bang Jos, mau tanya. Ya. Ini yang kaitannya dengan editing video. Ya, boleh. Kan ada aplikasi yang gratis, aplikasi yang berbayar, ya. aplikasi yang model crack gitu. Baiknya bagaimana Bang Jos? Nah, kalau kalian pakai Mac, udah pasti nggak bisa yang crack-crackan. Wajib hukumnya bayar. Tapi kalau kalian pakai Windows ya masih bisa. Nah itu tanyalah hati nurani kalian, ya kan? Ya, kalau kalian nyaman dengan crack-crackan ya pakai crack-crackan. Kalau kalian bilang, aduh udahlah beli aja lah nggak apa-apa, gitu. Ya udah beli, itu aja. Ya oke, makasih Bang Jos. Yo, ayo ada lagi teman-teman. Dikit lagi nih. Ayo lanjut ya. Lanjut lagi uploadnya nih. Bang tanya dulu Bang. Tanya dulu, oke, stop. Bang mau tanya kalau misalnya channel YouTube buat anak, itu kan tadi ada tulisannya show untuk anak-anak. Itu baiknya dicentang atau nggak usah? Iya pakailah, saran saya. Supaya YouTube-mu itu diprioritaskan masuk di anak-anak. Itu. Oke. Iya. Ya. Makasih Bang. Yuk. Udah, lanjut dulu ya. Nih. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang ininya nih. Ini udah. Bentar. Sabar ya. Nih. Nah, tag-nya sudah. Nah, saran saya ini juga tetap diisi ya, teman-teman ya. Yang ini nih, recording date-nya. Artinya, kamu si YouTube-nya tahu bahwa kita itu update. Nah, ini. Ya, jangan sampai lupa teman-teman. Karena kalau kalian sampai lupa ya nanti dia nggak mendeteksi, dianggapnya videomu itu udah jadul. Nih recording date-nya sama video location-nya. Kalau kalian di Jakarta ya bikin Jakarta. Kalau kalian di Bandung ya bikin Bandung. Tujuannya adalah supaya orang-orang Bandung itu atau ini Jakarta kan saya buat Jakarta, otomatis lebih diutamakan orang-orang yang di Jakarta yang akan melihat video saya. Paham nih? Ini namanya by location. Itu saran saya ya buat supaya videomu diutamakan. Contoh teman-teman yang dari Surabaya ya di sini bikin Surabaya itu
supaya videomu nanti lebih diutamakan muncul ketika orang Surabaya yang buka cari-cari di YouTube gitu. Ya. Oke, nah itu aja kalau yang ini. Berikutnya yang ini nggak usah standar apa segala. Udah, itu sudah oke semuanya. Nah ini kalau kalian itu bikin yang kontroversi, kalau yang normal dulu ya. Kalau yang normal-normal aja, datar-datar aja ya udah all comment aja. Artinya semua orang bisa komen gitu, nggak apa-apa. Nah tapi kalau kalian agak-agak berpotensi apa ya istilahnya itu berantem komen. Nah, kalian bisa di sini hold all comment for review. Bedanya dengan hold potential inappropriate comment for review, kadang hold yang ini itu komen-komennya bisa dilewatkan, diloloskan, tapi kadang di hold. Dia mendeteksi kata-kata yang mengandung unsur kekerasan atau kebencian. Nah, hold all comment for review ini benar-benar kita hold semua. Kita yang memoderasi. Jadi mana yang akan kita munculkan, mana yang tidak itu pakai yang ini hold all comment. Nah, kalau disable benar-benar dimatiin komennya. Nah, saran saya ini justru malah tidak dipakai. Jangan. Kenapa? Karena kalau disable comment, orang merasa tidak dihargai. Nggak bisa komen dia di situ. Ngapain gua tonton lu? Buka aja, tapi di hold untuk teman-teman nanti yang mungkin akan ngomongin tentang agak kontroversi. Nah gitu, jadi pakainya yang ini ya, yang ini. Nah ini yang hold all comment for review. Jadi kalian bisa review dulu. Nah, ini yang pokoknya yang bagus-bagus yang dicentang gitu, yang di approve gitu, itu bisa. Oke, ada lagi mau tanya? Ya. Tadi yang pertanyaan yang sebelum ini, yang ibu itu, yang konten untuk anak-anak. Apa ada centang apa show untuk anak tuh di mana tempatnya? Oh ini nih. Yang ini. Nah ini kan ada di bawahnya audience, ini audience atau di atasnya paid promotionnya. Nah ini yes it's made for kids. Nah ini. Jadi kalau videonya tentang anak-anak ya yes dong, it's made for kids. Jadi nanti si video tersebut akan diutamakan munculnya di YouTube Kids gitu, bukan di YouTube biasa. Gitu. Kalau teman-teman mungkin kalau misalnya mungkin ada juga yang akan buat YouTube anak-anak kan, ya udah kalian centang ini, itu pilih yes it's made for kids. Paham ya? Oke. Nah lanjut ya. Ini show how many, ya ini udah biarin aja gitu. Nah udah next gitu, next. Nah ini jangan lupa dihidupkan jika kalian sudah diterima monetize-nya. Yang ini on, harus pilih on. Kemudian ya ini udah lewat aja semua, nggak usah diapa-apain lagi. Next, baru kemudian nah ini aturan-aturannya gitu kan, dicentang saja. Mana? You don't have answers video already. Oh, karena untuk kids ya tadi ya, centang pakai kids tadi ya. Oh iya, ini. Nah pilih dulu not for kids. Nah, ini baru di next, ini monetize, next. Nah, yang ininya dicentang aja semua. Ini aturan sebenarnya, ada yang sensitif, ada yang kontroversi, ada yang apa macam-macam drugs, ya itu dicentang aja. Artinya non above di atas itu. Jadi kita nggak masuk di dalam situ. Nah, kalau sudah, nanti yang ininya submit rating. Nah, kalian submit lah ratingnya. Gitu. Dia akan ngecek. Nah, kalau ngeceknya itu udah benar, dia akan diterima dan kalian boleh next. Nah, di sini yang terakhir ini adalah pelengkap lah gitu, pelengkap daripada si video kita itu. Nah, kita bisa tambahkan add screen, jadi di akhir dari video sama add card. Add card itu maksudnya yang nanti ada suka muncul-muncul di atas itu loh teman-teman. Misalnya kayak gini. Nanti ya ini di atas ini ada munculnya nih. Nah, tuh kayak gitu. Nah, itu bisa ditambahkan ya. Tuh. Nah, di mana di menit keberapa itu bisa kita geser nih. Kalian mau saya buat di menit ke sini aja boleh gitu. Bahkan bisa tambahin beberapa misalnya. Nih seperti ini. Nah, ini bisa geser lagi ke sini. Jadi di dalam satu video itu bisa nih lihat nih, kalian lihat nih teman-teman. Bisa beberapa video kayak di embed, kayak di apa namanya? Disuggest gitu. Oh, kalian boleh nonton ini lagi gitu kira-kira. Nih, di sebelah sininya, di atas tuh kan kadang-kadang suka muncul-muncul. Nah, ini buatnya di sini.
namanya add cards. Kalau ini udah selesai semua, ya kalian save aja. Ya udah, next. Tinggal kalau udah next, udah centang-centang, next lagi, ya udah. Kalian mau visibility-nya itu apa? Apakah mau di private, apa di unlisted, atau di member aja karena saya punya member, atau di public. Kalau public berarti dia langsung tayang ke umum gitu. Karena ini adalah videonya udah saya upload, jadi saya buat private aja. Save. Sampai sini paham teman-teman? Itu nanti tinggal ditonton ulang aja ya. Ini kan nanti video rekamannya ada, saya upload kok nanti ya, tenang aja. Yuk silakan mau tanya. Itu cara nguploadnya. Kalau untuk besok Yunia kok. Yunia kok mirip sama siapa? Nah, untuk besok saya akan buka beberapa endorse ya teman-teman. Kalian jangan kaget ya. Memang gila. Ini karena saya hold aja, saya tahan. Memang udah saya informasikan tanggal 21, 22 saya nggak terima ya. Ini ya. Dan ini yang karena kebetulan saya share-share aja teman-teman, dan saya harap teman-teman niatnya baik ya, supaya kalian juga baik hidupnya ya. Oke ya, amin ya. Ini saya bukain aja ke kalian. Bang Yos, mau nanya lagi. Boleh. Yang tadi di awal tuh ada join member itu ya, itu fungsinya apa sih, keuntungannya apa? Mereka kalau join kan bayar bulanan. Keuntungan mereka apa tuh? Mereka akan kita berikan privilege khusus, misalnya dapat informasi lebih dulu daripada orang yang bukan member. Contoh ya, contoh. Saya kan nge-review token, ya kan? Saya kan nge-review token. Nah, atau koin. Kalau ada koin baru endorse, biasanya member akan dapat info duluan, jadi mereka bisa beli duluan, gitu. Nah, kalau nggak member, belakangan. Member itu bayarnya pakai apa tuh ke kita? Mereka bayarnya bisa pakai kartu kredit, pakai OVO, pakai GoPay, gitu-gitulah. Bahkan ada katanya yang bisa pakai pulsa juga. Itu urusan mereka. Kalau udah mereka mau ikut kita, mau join itu udah urusan mereka. Cara mereka mau bayarnya seperti apa itu udah urusan mereka. Ya, Bang. Oke, ada lagi? Bang. Ya. Misalnya video kita itu banyak yang dislike dalam satu channel, apakah berpengaruh terhadap monetize kita? Ya, pada akhirnya nanti kalau kebanyakan dislike ya berpengaruh. Ya, apalagi di report ya mati. Aku pernah review. Jadi ceritanya token ada 2 nih. Baby Doge koin yang jaringan 1 gitu, namanya Smart Chain, sama Baby Doge ETH di jaringannya Ethereum gitu. Nah, saya nge-review yang ini marah-marah. Saya dibawa ke grup mereka, saya hadapi gitu. Apa? Saya salah di mana gitu. Nah, mereka ngancamnya begini. Kalau tidak diturunkan videonya, maka global akan nge-report YouTube-mu gitu. Ya saya kan bukan goblok. Kalau di-report mati itu channel. Nah, terus makan dari mana saya gitu kan. Ya saya bilang ya udah saya take down aja. Nah, itu teman-teman, bahayanya adalah paling parah kalau di-report atau dislike terlalu banyak, ya channelnya mati. Gitu. Jadi YouTube-nya bertindak. Nah, itu kan udah repot kan. Makanya saya bilang boleh kontroversi, boleh agak sedikit berkubu, tapi perhatikan juga mesti bijak-bijak. Ketika yang dislike dan report itu udah lebih banyak, ya kalian harus ngalah, kalau enggak mati channelmu. Gitu. Karena kan kita mikirnya jangka panjang. Jadi waktu itu saya bilang, ya udah saya turunkan aja itu video. Gitu. Ada yang keberatan lah intinya gitu. Oke ya. Ada lagi? Seru ya? Ya, Bang. Ya. Cara naikin view sama subscriber selain tadi kan organik ya? Ya, organik, kontroversi. Ya. Cara berbayarnya ada nggak?
Ada, kamu bikin iklan aja. Cuman saya nggak ngajarin itu lah, kan itu artinya kalian ngeluarin duit loh. Saya itu justru pinginnya kalian belajar ini udah ngeluarin duit ya ini aja, jangan keluarin lagi. Kalau ngiklan itu bisa habis terkeruk, kamu nanti ditonton cuma berapa, nggak sebanding. Itu bisa saja sih kalau memang beritanya itu memang viral gitu kan. Ada misalnya contoh gini, ada produk yang viral banget bisa menyembuhkan ini itu segala macam, terus kamu rekam, terus kamu iklanin itu, wah itu bisa saja. Atau misalnya ada ini sirup yang bisa menyembuhkan orang kena corona, kamu bikin videonya 5 menit, terus kamu iklanin, ya bukan rugi, malah untung gede kamu dari jualan iya, dari viralnya video juga iya gitu. Bisa, tapi itu kayak gambling lah ya. Itu terlalu berisiko. Tapi kalau ada duit nggak apa-apa nyoba. Tapi saya nggak pernah ngiklan, nggak pernah. Bikin aja yang agak sedikit kontroversi, pakai judul sama thumbnail gitu. Kalian bisa belajar kok dari thumbnail orang itu. Lihat aja, nggak benar-benar oke. Loh, Mas Dedi juga itu kalian lihat aja. Kadang kan judulnya ya clickbait juga lah. Bukan apa-apa teman-teman. Itu loh. Karena memang begitulah bagaimana caranya untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari orang kan. Ya berebut gitu. Dari judul iya, dari thumbnail iya gitu. Ini kalau kita misalkan kita sharing di sini gitu, buka YouTube gitu. Kalian lihat aja teman-teman. Mana ada yang istilahnya kalau datar-datar, aduh ini kayak gini contohnya. Teman-teman kalian tuh lihat itu thumbnailnya, bongkar prediksi Shiba Inu harga 100 gitu. Karena sebelumnya Shiba Inu itu harganya misalnya 0, sekian gitu. Ih kok bisa 100 harganya tuh. Nah, misalnya, nah ini contohnya kan, ya ini terlepas dari agama lah ya, tapi kita contoh ini. Yaya Waloni melaporkan para kafir yang memfitnahnya. Difitnah apa sih gitu kan? Itu. Nah, terus kemudian mana lagi nih? Nah ini contohnya gambar digital laku 1 triliun nih. Kan ini teman-teman, apaan gitu kan? Kok laku 1 triliun gitu kan? Nah, itu teman-teman. Kalian boleh ngelihat atau misalnya juga thumbnail yang kayak gini, lihat nih Mike Tyson nih. Oh ini kan apaan nih gitu. Padahal ini editan teman-teman. Ini kan yang di sini nih teman-teman lihat ya. Ini Brock Lesnar nih. Ini mana ada hubungan sama Mike Tyson gitu. Tapi diedit gitu. Wih, itu jadi heboh gitu loh. Ya, terus kemudian nah ini juga kan, lihat tuh. Nih, happy birthday ulang tahun capres dari Cikeas. Nih, ya. Tuh, intinya mesti belajar, nggak bisa langsung semalam tiba-tiba teman-teman pintar, itu nggak bisa. Nah, kalau yang misalnya kayak gini, datar-datar gitu. Saatnya saham Elkim paling unjuk gigi. Nah, ini pun sebenarnya udah termasuk menggugah kan ini. Tapi kalau cuma datar-datar teman-teman, orang nggak tertarik gitu, nggak tertarik sama sekali. Inilah contohnya, lihat nih, ini tutorialnya bagus nih teman-teman. Nih, belajar blockchain 34, apa itu ABI? Nih, ini bagus loh tutorial, jujur aja, saya udah pernah tonton nih video-video mereka ini bagus. Tapi lihat tuh, 4 hari yang nonton 75 nih, miris nggak? Capek-capek bikin video hampir 10 menit, yang nonton 4 hari cuma 75 nih, miris nggak? Capek kan bikinnya, tuh capek bikin video tapi nggak ada hasil gitu. Nah itu dia. Jadi mau tidak mau teman-teman harus bermain di daerah yang agak sedikit kontroversi. Dalam arti kalau judul dia agak clickbait, kalau thumbnail itu ya bikin yang wow, gile, dahsyat kali, apaan nih, gitu-gitu kan. Pakai yang kayak gitu. Mau tidak mau, gitu. Oke, ada lagi? Tanya Bang. Ya, boleh. Untuk intro itu, baik yang depan maupun belakang, itu nyarinya di mana ya Bang? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi kata Bang Jos, kalau pas lagi jalan ada sebuah kejadian langsung aja. Ya. Nah, itu kalau nggak sesuai dengan niche kita, nggak apa-apa ya? Kalau di awal nggak usah mikirin gitu, hajar aja. Iya, hajar aja. Kan kita mau dapat
Kan kita mau dapetin ininya dulu, subscribernya dulu sama view-nya kan. Nggak apa-apa ya, campur-campur ya, nggak apa ya. Iya, di awal nggak apa-apa, bikin aja. Baru nanti di apa? Di segmented, jadi lama-lama. Dan itu bisa dihapus kok, nanti kan bisa dihapus videonya. Dilihat aja, gitu. Kan kita untuk dapetin di awal dulu loh, gitu. Oke, ada lagi? Bang Jos. Ya. Halo. Ya, silakan. Bang Jos, kalau tadi ada yang private itu. Sebentar. Iya, saya lupa. Bentar. Intronya belum. Intronya tinggal googling aja ya, Mas Budi ya. Tinggal googling aja itu banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman beli software berbayar seperti Camtasia, itu saya kemarin cek ada intronya dan bagus-bagus, gila. Bener, saya udah langsung, wah, tahu gini saya beli aja lah. Dari kemarin saya capek muter-muter dapatnya pakai watermark lah, pakai apa, wah capek, ngabisin waktu itu. Ya, tinggal di googling, banyak sih sebenarnya tapi ngabisin waktu, kadang nggak sesuai dengan prediksi juga segala macam gitu. Jadi terlalu banyak waktu yang habis gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, nah sebentar nih teman-teman. Nah ini contohnya yang kalau misalnya, ini saya tunjukin aja software saya yang ini saya beli teman-teman. Memang agak mahal sih, ini Camtasia ini. Tuh. Ya ini, nah bagus ya. Tuh. Terus kemudian outro-nya kayak gini, endingnya. Tuh, set. Nah. Ada lagi, dia bisa di-download lagi, lebih banyak lagi gitu. Nah ini kan beli teman-teman. Gitu. Tapi kalau kalian nggak ada duit, ya boleh cari-cari di Google aja. Ada banyak website kok. Oke, silakan tadi Pak, siapa tadi? Basgom. Ya, tadi yang kalau misalkan yang private, video di private, itu dapat view juga nggak? Enggak lah. Kecuali kamu ini kan ada ini Pak. Ini lihat nih Pak. Ini. Bentar ya. Nah, di sini di konten, ini kan yang private tadi kan, yang ini ya. Nah, ini kan private kan? Benar ya? Nah, ini kalau kita edit, nah di sini di private-nya itu bisa ditambahkan orang ini. Di mana ya dia? Aduh. Ini bisa ditambahin orang ini private. Ini share privately. Jadi, apakah dapat view? Dia dapat view orang yang kita undang di sini. Gitu. Ya, itu istilahnya kan kayak konfidensial lah. Misalnya hanya 3 orang, 4 orang yang boleh nonton gitu ya. Kita share di sini. Gitu. Nah, contoh nih video saya ini nanti video kita ini teman-teman ya, itu akan saya bikin unlisted gitu. Unlisted. Jadi yang bisa nonton itu adalah yang hanya teman-teman yang udah bayar ini. Gitu. Jadi dia punya aturan sendiri. Sip. Oke, kalau misalkan ini udah setelan udah private nih, terus kita mau di open di public, bisa? Bisa. Ini kan tinggal digeser aja nanti. Nih, saya tadi kan udah privat, ya udah saya bikin aja unlisted nih, udah. Setelah unlisted ya jangan lupa di save kan ini dan baru save, gitu. Yang tadinya private berubah jadi unlisted nih, udah unlisted. Unlisted itu adalah terbatas untuk orang yang kita berikan linknya. Kalau unlisted itu memang harus kita kasih, seperti kita undang. Jadi minta emailnya kita undang. Nah kalau public itu semuanya. Kalau member dia secara otomatis akan menotif kepada para member. Gitu. Mantap ya. Itu teman-teman pokoknya jangan sia-siakan kalian udah belajar sama saya ini teman-teman. Percayalah, itu YouTube itu memang saya udah analisa gitu. Gila ini keren banget sebetulnya. Keren banget dia punya itu. Bahkan waktu TikTok masuk, Instagram masuk, goyang nggak YouTube? Tidak, my friend. Nggak ada cerita goyang. Gimana goyang? Dia ambil semua. Akhirnya untuk menghajar TikTok, dia bikin yang short video itu kan.
Itu, jadi yang short dapat, yang long juga dapat. Udah gitu aplikasinya ringan, tinggal buka. Dan serunya ada iklannya. Jadi mirip memang kayak televisi, walaupun kadang suka menjengkelkan banyak iklan ya. Tapi memang jadi seru teman-teman. Itu memang udah seru banget. Kamu tinggal ketik apa di situ, tutorial cara masak, tutorial tali sepatu, tutorial perbaiki payung, ada semua teman-teman. Ya gimana enggak, udah mereka duluan dari awal. Tahun berapa mereka? Jadi database videonya tuh udah memang paling keren. Nah, menangnya TikTok, ya dia hype, video pendek, banyak yang joget-joget di situ. Itu aja. Tapi kalau mau ngomongin dapat ilmu ya YouTube lah. Kamu mau video berapa jam ada di YouTube? 3 jam juga ada videonya di situ. Ayo teman-teman, ayo. Semangat ya. Apa lagi? Sudah? Nggak terasa ya 2 jam ya. Besok saya bukain beberapa. Lagi, boleh? Boleh. Besok sebentar ya. Besok saya bukain beberapa dealing yang kalian bisa lihat. Saya sendiri aja geleng-geleng. Gini saya benar. Nah, sebelum si Angga ya. Ini juga saya share aja karena saya memang yakin kalian pasti ya baiklah orangnya. Ini jadwal teman-teman. Beruntunglah si Yogi ada di sini. Tahu dia. Ini adalah jadwal review teman-teman. Sampai tanggal 25 udah masuk, bahkan beberapa udah ada yang akan masuk lagi. Nih, dia lihatlah ini. Ya, teman-teman ya. Nih. Itu kok sedikit, Bang? Bukan sedikit. Laptop saya itu baru saya pindahin ke sini. Yang sebelum-sebelumnya udah banyak reviewnya. Itu ya, teman-teman ya. Semoga kalian semangat. Jadi saya nunjukin itu bukan mau pamer. Sama sekali tidak. Menunjukkan bahwa dia berpotensi dan kalian tuh jadi semangat untuk bikin. Jangan-jangan kan beberapa dari kalian tuh jadi ada nanti YouTuber yang memang bahas juga seperti saya tentang kripto. Si Yogi nih kayaknya. Biar jadi teman saya dia. Oke. Si Angga, silakan. Ya, Bang Jos. Ini income-nya Bang Jos itu tadi terdiri dari 3 macam gitu, dari AdSense. 4. Apa aja tuh Bang? Kan yang AdSense, terus kemudian bisa dari endorse, terus kemudian bisa jualan sendiri, sama dari membership. 4. Oh gitu. Nah kalau yang di kursus ini yang mau dibuka semuanya apa gimana? Maksudnya? Ya udah itu. Kalau gini. Kalau yang AdSense ya caranya adalah perbanyak video, perbanyak view sama subscriber. Kamu melewati threshold-nya, batasan atau syarat dari YouTube, udah AdSense-nya jalan itu. Tuh 1. Jadi tetap bikin video. Yang kedua dari endorse. Sama aja udah saya ajar, intinya kalian bikin video, tingkatkan subscriber, tingkatkan view, nanti endorse-nya datang. Itu. Jadi bukan pecah-pecah. Terus kemudian jualan sendiri. Bisa. Kalian nih nanti setelah subscribernya misalnya kita bilang aja 5.000, 10.000. Kalian bisa jualan dari situ. Halo teman-teman. Saya sekarang jualan loh, jualan jam tangan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau beli jam tangan, silakan. Nanti bisa kontak saya. Hubungi nomor yang ada di deskripsi. Langsung jualan. Dari video kamu bikin langsung jualan. Baru yang keempat dari join. Nah, cuman memang yang join itu punya syarat, yaitu 30.000 subscriber, baru nanti tombol joinnya bisa kita aktifkan. Gitu. Kalau subscriber saya kan udah 61.000. Ya udah bisa gitu. Jadi bisa 4-4-nya bisa langsung gitu. Oh, bikin channel seperti Bang Jos nih tentang kripto, hirup. Nah, itu cara dapat endorse-nya gimana? Enggak, saya tanya dulu. Kau orang kripto juga? Ya, baru belajar aja sih. Si Yogi mungkin kenalan tuh kalian. Si Yogi sih udah lama dia. Nah, cara dapat endorse-nya adalah yang pertama, harusnya sih besok materinya, tapi nggak apa-apa karena kamu udah nanya. Yang pertama memang saya yang jemput bola.
Saya yang cari gitu. Token itu kan butuh dipromosikan karena komunitas kan. Pasti kalau mereka baru bangun atau baru muncul, mereka butuh diketahui orang. Nah, saya carilah itu. Carinya dari mana? Dari Coin Hunt, dari macam-macam lah. Intinya token-token yang baru berumur seumur jagung. Saya cari, buka websitenya, pasti dong ada Telegramnya, ada Instagram, ada Twitter. Benar kan? Ya udah, saya kontak pakai bahasa Inggris tentunya. Ya, hi brother, how are you? I'm a YouTuber, begini. Nah, udah deal. Ya, nanti besok saya tunjukin cakap-cakapnya. Siapa ini tertarik kayaknya si Angga. Yogi juga tertarik itu teman-teman. Gila, satu kali review kalian dapat dari mana bisa sampai $300 coba. Bikin video cuman 9, 10 atau 11 menit dapat $300 coy. Itu dahsyat luar biasa. Ada satu kasus ya teman-teman, di mana saya nge-review satu token, dia minta 2 video, dibayarnya $750, yaitu 10 juta lebih. Hitung-hitung videonya itu cuma sekitar 25 menit, 2 video ya, sekitar 25 menit, 10 juta lebih. Geleng-geleng kepala. Luar biasa. Endorsannya bahasa Inggris berarti isinya? Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kan mereka pingin tokennya yang dari luar negeri dibeli sama orang Indonesia. Jadi saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Tontonlah nanti video saya itu. Bang Jos TV itu. Ya. Oke, ada lagi? Bang, tambahan aja Bang. Boleh. Untuk yang membership sekarang 1.100 sudah muncul tuh Bang, membership bisa. 1.100? Iya. Soalnya kemarin saya baru nyampe 1.100, udah ada membershipnya lumayan, tapi nggak terlalu banyak sih. Oke, mantap. Bayar juga tapi mereka? Bayar 19.900 ya, sama yang 9.900 paling kecil ya Bang ya? Iya, betul. Nah itu teman-teman, semangatlah kalian ya. Saya cuma bisa begini, saya akhiri ya hari ini, besok jam 8 lagi kalian datang lagi, karena itu akan saya buka-buka semua, dan itu dolar-dolar. Semoga kalian semangat. Nah, besok datang. Nah, pesan saya begini teman-teman, YouTube itu atau dunia online itu udah jadi makanan pokok dunia saat ini. Beda kalau misalnya dulu kan orang masih menganggap dia seperti eksklusif lah gitu. Sekarang sudah enggak. Kamu enggak masuk di situ, ya kamu ketinggalan. Kamu ketinggalan ya kamu susah gitu cari duitnya. Sementara berkompetisi di luar, teman-teman lihat sendiri, COVID belum jelas bagaimana ya. Jadi saya cuma bisa bilang ya pakai media-media sosial ini dan salah satunya YouTube, dan kalian udah belajar nih dan saya udah buka-bukaan ke kalian. Pakailah, semangatlah, bikinlah kontenmu, ya, bikin videomu, tidak harus tampak wajah, pakai tangan, pakai gerakan, pakai apapun, rekam layar atau apapun, ya. Tinggal modalnya adalah keberanian, mentalnya harus ada. Bikinlah videonya. Kalau urusan, aduh bang, wajah gua nggak ganteng, nah, kau ngejek saya itu sebetulnya, gitu, ya, bukan masalah itu ya. Bikin kontenmu selagi kau bermanfaat, selagi kau mampu bisa menginspirasi orang. Kenapa harus takut? Selama kamu nggak nipu orang, nggak garong, nyuri barang orang, kenapa harus takut? Nah, si Yogi itu selalu tuh tahu dia. Kalau saya nyepet para haters, saya bilang kalau kau berani, tunjukkan wajahmu di sini. Saya kasih link Zoom-nya. Tapi ingat, wajahmu harus muncul gitu. Gak ada yang berani teman-teman. Pengecut semua kalau haters itu. Jadi kalian nggak usah takut gitu. Ya. Itu sih kalau saya. Kan yang penting kan kalian bukan nyolong kan. Nyolong, garong. Kan bukan. Bikin ya kontennya ya. Semangat. Ini nanti videonya akan ada rekamannya. Tunggu aja karena ini panjang 2 jam. Jadi mungkin agak berat. Saya akan upload malam ini. Tunggu aja besok. Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti teman-teman boleh tanya di grup. Grupnya akan saya buka mulai malam ini. Jadi kalau mau bertanya silahkan. Ada lagi yang terakhir? 1-2 menit. Sudah? Saya Bang. Bang, kalau untuk tadi mencapai berapa? 4.000.
4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu berbatas waktu nggak? Setahun, 2 Setahun. tahun? Setahun. Iya. Jadi kalau misalkan lewat dari setahun? Reset, 0. Makanya itu tadi kan yang ditanya siapa tadi itu. Nah itu. Tapi menurut saya, ya si Azhar. Tapi menurut saya itu bisa lah teman-teman. Makanya saya bilang kalau ada peristiwa yang unik, yang agak heboh, jangan kau lewatkan. Langsung ambil handphone, sat. Nah, 5 menit lumayan. 5 menit kalau ditonton sampai 1.000 orang, 5.000 menit. Mantap itu. Itu loh teman-teman. Ada kebakaran, ya toh. Presiden lewat. Ini saya kasih tahu aja ke kalian. Anak-anak berantem. Rekam aja. Anjing berantem juga nggak apa-apa. Gila nih anjingnya sampai babak belur. Nah, udah nanti ditonton juga sama orang. Habis itu udah kelar semua syaratnya dari YouTube. Nah, kamu hapus itu video. Kan bisa. Kan udah kelar gitu. Ya. Banyak sih peristiwa sebenarnya. Cuman kadang orang nggak kesampaian aja pikirannya ke situ. Dia cuman mikir begini kan, aduh kan gua tentang tutorial bang. Ntar dulu tutorialmu masalahnya nggak menarik dilihat orang. Nanti aja itu. Nanti bikin dulu yang menarik gitu. Ada apa gitu yang menarik. Nah. Iya, atau misalnya pesta tahun baru, kembang api. Wih gile. Baru kali ini saya lihat kembang api seheboh ini. Nah, kan? Orang nonton nanti gitu-gitu teman-teman. Ya, pasti bisa lah. Kalian pasti bisa. Oke? Sudah? Sampai ketemu besok ya. Jam 8 malam, jangan terlambat. Ya, saya buka-bukaan ke kalian. Semoga jadi inspirasi dan semangat kalian. Itu aja ya. Terima kasih. Oh ya, pesan saya tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan karena kesehatan lebih penting dari uang. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. See you. Bye-bye. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, Bang Jos.